Hmm. Oke. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita udah lewat 8 menit nih. Oke, jadi ilmu yang akan kita sharingkan di sini adalah ilmu rahasia. Eh, Kalau teman-teman tahu ilmu ini lebih dulu atau duluan, maka kompetitor yang lain itu akan ketinggalan. Ketika teman-teman bisa lebih tahu lebih dulu ilmunya, maka teman-teman punya potensi untuk mendominasi pasar properti secara masif gitu. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai, saya buka salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Nah, jadi di materi ini adalah ilmu yang sangat penting. Buat teman-teman, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dulu alat tulis ataupun kertas, buku, pulpen, dan lain sebagainya, ataupun pensil kalau ada. Nah, kalau nggak ada, bisa juga disiapin catatannya. Nah, itu bagus juga. Nanti di akhir acara, teman-teman silahkan dirangkum materinya dan di-sharekan di grup masing-masing. Supaya yang lain, yang belum punya kesempatan untuk gabung Zoom, bisa tahu nih, Zoom yang dijelaskan di sini tuh ngebahas apa aja sih. Nah, itu bisa tahu nanti teman-teman yang lain gitu. Nah, di sesi ini kita langsung aja perkenalan. Perkenalan dari salah seorang CEO and founder Yan Prolen, yaitu Bapak Yana Priyatna. Beliau dari jauh-jauh ya, dari ini sebelumnya tuh udah berpergian dari manapun, dari Jakarta, dari luar kota, dari manapun. Dan sekarang menyempatkan diri untuk mengisi Zoom di acara Zoominar Yan Trolling Club ini. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan apakah Pak Yana sudah siap untuk melakukan perkenalan di Zoominar ini? Karena ini sesuatu yang jarang ya kalau Pak Yana bisa perkenalan di Zoominar, karena beliau itu sangat sibuk, teman-teman. Oke, sebelum kita ke perkenalan Pak Yana, kita lihat dulu video perkenalan Pak Yana. Nah, oke. Ntar saya share dulu videonya. Sebentar ya, teman-teman. Kita lihat dulu company profile yang ada di yang oleh. Kebalik ya kamera saya. Sebentar. Nggak apa-apa ya, sambil menunggu Kang Nugi.
dulu ya. Saya mungkin sharing-sharing sebentar. Sambil nunggu videonya ini ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yana Priyatna. Boleh mungkin kameranya dikesayain Kang, dijadiin utama mungkin. Boleh ya. Silakan sambil Kang Nugi nanti nunggu video. Oke, aduh ini kenapa ya kok buram ya? Padahal saya pakai MacBook ini, tapi kok buram gini ya? Kayak gitu ya. Oke, buram. Gak apa-apa ya. Padahal lampu dinyalain semuanya nih. Aduh, ini ada kesalahan teknis. Sorry. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Oke, rekan-rekan, perkenalkan nama saya Yana Priyatna. Saya owner dari Yan Proland ya, dari Yan Proland. Jadi rekan-rekan di sini tugasnya sih nanti ke depannya itu hanya share share konten kita aja. Jadi nanti di grup itu kita akan share konten ya. Kita akan share konten tiap hari dan sebagainya. Bisa mau survei projectnya semuanya. Bahkan per hari itu kita menyediakan konten bisa sampai ratusan gitu rekan-rekan. Jadi share konten aja di yang paling gampang itu di IG, di WA gitu ya. Kalau ingin memasarkan properti yang paling gampang itu Anda memasarkan dari satu Anda dulu Anda. Dari satu dulu Anda ya. Satu Anda itu adalah kontak nomor handphone Anda. Kontak nomor handphone Anda. Dan Anda yang dari Jabodetabek, dari luar Pulau Bandung, dari Jawa Barat itu nggak perlu datang-datang jauh-jauh untuk ikut mengantarkan. Serahkan aja ke tim kami. Serahkan aja semuanya ke tim kami. Karena apa? Karena satu nggak jelas kameranya atau nggak jelas suaranya? Suaranya jelas nggak? Jadi mohon maaf. Suaranya jelas kan? Jelas ya? Jelas ya? Kita Suara jelas cuman tuh. Benar suaranya. Videonya tuh. Oh videonya mah nggak apa-apa lah ya. Ini saya juga nggak ngerti. Ini padahal pakai MacBook ini. Tapi videonya keburam. Saya juga bingung kan. Kayak gitu. Suaranya ada backsound nggak ya? Tangan juga ada backsound. Coba. Ada backsound nggak? Tutup musik. Jelas, Ada... jelas. Jelas ya? Jelas suaranya? Jelas. Oh jelas ya. Videonya mana Kang Nugi? Videonya mungkin nanti dulu atau mau video dulu? Silakan Kang Nugi. Udah bisa Kang Nugi videonya? Udah jelas ya? Oke saya dulu aja nanti videonya Kang Nugi ya. Videonya ya, nanti videonya. Atau mau share screen Kang Nugi? Ayo share screen, silakan langsung share screen ya. Oke, jadi rekan-rekan, kami punya project namanya cukup viral, yaitu adalah The Emerald dari Short. The Emerald dari Short di Kota Bandung. Sudah lagi tahap pembangunan, cat and fill, izin IMB udah ada, apalagi ya, sekarang bonusnya itu adalah, Bapak Ibu, bonusnya itu adalah fee 2,5% tanpa mengantarkan ya. Anda cukup ke Kang Nugi aja nitip nanti. Tanpa mengantarkan 2,5%. Kalau bayarnya cash keras atau DP 50% dari harga sekarang lagi promo 850 jutaan, itu Anda dapat umroh bersama Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu mantan Menteri BUMN sama Dirut PLN. Kemudian Anda akan dapat closing fee 2,5 sampai 5 juta. Satu unitnya 2,5 juta. Tapi kalau Anda ini aja. Kalau Anda kalau ke ini aja Kang Nugi ke cara memasarkan dulu. Kang Nugi ke cara memasarkan cara cari ini ya, cari buyer di Gathering ya. Nah, kalau Anda closing nih, Anda closing tanpa mengantarkan, itu adalah langsung fee 2,5% gitu ya. Closing fee 2,5 juta per unit, kalau 2 unit 5 juta gitu ya. Kalau 2 unit 5 juta. Kemudian kalau kalau cash keras atau DP 50% dianya gitu ya. Dengan harga 850 jutaan Anda dapat umroh plus plus motor baru. Jadi kalau dia DP 50% atau cash keras hanya dalam waktu 2 minggu, Anda itu dapat motor baru 20 juta, senilai 20 juta plus umroh Januari 2006 bersama Pak Dahlan Iskan. Gitu ya. Terus itu aja dulu ya. Fee 2,5%, closing fee 2,5 juta sampai 5 juta gitu ya. Kemudian Anda umroh bersama Pak Dahlan Iskan dan motor baru senilai 20 juta. Harga rumahnya sekitar rate di 8,5-an Bapak Ibu, di 8,5-an ya. Kayak gitu. Jadi banyaklah bonusnya dan itu tanpa mengantarkan. Kalau mau mengantarkan di Kota Bandung silakan anterin aja. Kita dengan senang hati anterin aja gitu ya. Tapi kalau Anda nggak bisa mengantarkan, ya udah kami udah ada timnya yang akan mendampingi Anda atau mendampingi konsumen Anda gitu. Jadi Anda udah gitu mau langsung datang langsung boleh, mau nanti diarahkan ke Gathering boleh gitu ya rekan-rekan. Dan kita akan share konten tiap hari. Jadi Anda cukup mengiklankan atau promosikan satu ke ring satu Anda, kontak nomor handphone Anda saja yang kira-kira mampu mau beli
gitu ya, ada tanah kafling, ada apa namanya, ada rumah 810 jutaan dan sebagainya. Kedua itu ya Anda mungkin mungkin bisa pasang status WA gitu ya, pasang status WA, pasang apa namanya, pasang status IG gitu ya, broadcast gitu ya. Itu semudah itu sih sebetulnya. Tapi kalau Anda ingin pembelajaran komprehensif, bagaimana cara cara bikin konten di IG, posting di IG, Meta Ads, sekarang ini ChatGPT, Anda bisa ikut online training kami atau offline di kantor kami gitu. Jadi sebetulnya memasarkan properti satu tadi paling mudah, sebar aja, sebar sebar copywritingnya, sebar gambarnya ke semua yang Anda kenal gitu, yang kira-kira mampu membeli, sebar ke ring satu Anda, apa namanya, kontak nomor handphone Anda, teman SD, SMP, SMA, keluarga dan sebagainya gitu, rekan-rekan kayak gitu ya. Kemudian apalagi ya itu tadi, pasang status WA, pasang status IG, pasang TikTok mungkin, pasang video, Reels dan sebagainya silakan. Kalau nggak ngerti kami ada pembelajarannya semuanya gitu ya kayak gitu. Tapi paling mudah, aduh pas saya nggak tahu cara memasarkan properti, dulu saya cuma jualan cireng, jualan bala-bala, jualan gehu, paling gampang udah, sapa aja, sapa, kontak nomor handphone Anda yang kira-kira mampu beli satu persatu gitu ya. Kemudian tawarkan produk kami gitu ya. Dan ini ada cara paling mudah, Bapak Ibu. Cara paling mudah itu adalah satu, biasanya kalau pola konvensional memasarkan properti adalah Anda harus bikin konten atau posting persebar iklan. Kemudian Anda dapat lead itu dapat database calon peminat, calon pembeli, dan akhirnya Anda dapat calon peminatnya. Dan Anda harus follow up, tentunya harus follow up sampai dia mau survei. Akhirnya dia survei tapi one on one, satu gitu ya kayak gitu. Akhirnya Anda closing tapi karena satu-satu jadi closingnya juga nggak banyak, paling satu atau dua unit, dan Anda dapat fee dan plus reward dan belum banyak. Kang Nugi tolong dituliskan bahwa satu tadi kita fee-nya 2,5%. Kita maksimal 1 bulan ya. Kalau dari pembayaran itu 1 bulan ya. Closing fee-nya 2,5 juta plus 5 juta gitu. Kalau 5 juta itu kalau Anda closing 2 unit per bulan. Berarti itu namanya closing fee-nya 5 juta, 5 juta. Jadi ketika konsumen bayar bayar booking 10 juta, Anda dapat langsung 2,5 juta kalau satu unit. Tapi kalau dia beli 2 unit, dia berarti dia booking 10 juta, 10 juta, Anda dapat 5 juta, 5 juta gitu ya, kayak gitu. Berarti masing-masing 5 juta plus. Kalau bayar itu mau cash keras dan DP 50% 14 hari gitu ya, maka Anda akan ada hadiah tambahan umroh bersama Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, dan apa namanya, Dirut PLN di Januari 2026, akhir Januari 2026. Dan kemudian Anda dapat motor baru senilai 20 juta gitu ya. Kalau cash keras atau DP 50%. Kalau 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 normal DP 20% berarti Anda cuma dapat fee 2,5% aja. Ya kayak gitu. Nah ini cara normal, cara konvensional Anda memasarkan sebuah properti kayak gitu. Next Kang Dogi, kayak gitu. Ya. Nah, ini ada pola update atau pola memviralkan sebuah sebuah apa namanya, sebuah produk. Yaitu adalah Anda cukup bikin kontennya udah kami sediakan, udah ada ratusan konten. Nanti Anda tinggal cari Telegramnya, tanya ke Kang Nugi atau di grup, akan di-share-share tiap hari, akan atau di Japri. Yang Japri Anda itu, saya punya banyak tim, saya hampir ada punya 100 tim gitu kan. Tapi saya itu senang menyukai dunia marketing and sales, sangat mencintai, sangat saya senang membangun tim marketing and sales, apalagi freelance kayak gitu ya, apalagi freelance. Sehingga akhirnya apa? Itu jujur aja yang broadcast Anda ngasih Zoom itu saya, jujur aja. Saya punya 2 nomor handphone. Kartu halo dua-duanya itu saya gitu, karena saking menyenangi dunia marketing and sales. Tapi kalau Anda ke kantor saya di weekday saya punya 100 tim. Belum di lokasi mungkin total ada 150 tim gitu. Cuman karena saya dulunya basicnya seorang marketing freelance sama seperti Anda, saya senang membangun tim marketing and sales. Saya benar-benar jagain saya dan lain sebagainya. Dan memang saya backgroundnya marketing and sales, sehingga akhirnya punya project hampir nilainya 2 triliun sekarang gitu ya, 1,6 atau 2 triliunan. Bahkan kita akan ada investor dari Amerika. Saya nanti Sabtu ini ketemu di Singapura dengan anaknya. Nah itu, tapi saya sangat menyukai gitu. Walaupun sekarang yang dibantu ada Kang Nugi, ada tim ILC yang lainnya, Kang Yusuf, Teh Nora, Pak Sakti, pengajar-pengajarnya kita juga advisor, konsultan yang expert, yang master properti di Kota Bandung. Itu akan ngajarin Anda baik online atau offline di kantor. Kantor kami di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, dekat Gedung Sate ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita akan sediain konten buat Anda di grup, dan nanti Anda bisa, mungkin besok Anda bisa berakar dengan kami supaya Anda serius memasarkan produk kami, bukan hanya belajar. Tadi kata Pak Sakti, wanti-wanti ke saya, Pak Yana, cari orang yang mau closing, bukan mau belajar. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau closing, Anda akan posting terus, Anda akan sebarin terus konten kami, Anda akan japri, akan sapa ring satu Anda, kontak nomor handphone Anda gitu, untuk mengarahkan ke gathering atau survei ya kayak gitu. Nah ini contohnya ya.
Jadi kita apa namanya, kita punya di grup WA atau Telegram kita punya ratusan konten, Anda tinggal sebarin aja. Kemudian nanti Anda dapat lead, Anda follow up aja. Follow up sampai dia mau survei atau mau datang ke gathering. Nah, ini bukan hanya survei tapi datang ke gathering, Bapak Ibu ya. Dan itu akan kami temani. Jadi tadi ada yang dari Tangerang, dari Jabodetabek, dari Surabaya. Tenang, kami temani dan fee 2,5%-nya full buat Anda. Fee 2,5% full buat Anda, closing fee senilai 2,5 juta sampai 5 juta full buat Anda. Hadiah umroh bersama Pak Dahlan Iskan, mantan Direktur Jawa Post Group, Komisaris Utama Persibaya Surabaya, Direktur PLN, dan kemudian Menteri BUMN, itu buat Anda juga. Dan bonus motor senilai 20 juta buat Anda. Jadi kami udah ada bagiannya yang survei itu gitu. Tenang aja gitu ya, kayak gitu. Nah, Anda kemudian arahkan ke gathering kami. Nah, kebetulan gathering kami itu nanti hari Sabtu tanggal 15, Bapak Ibu ya. Jadi gathering kami itu hari Sabtu tanggal 15 Maret minggu depan. Itu nanti di Japri di grup ya, di grup. Jadi in-house itu udah penuh. In-house sampai ada 50 orang gitu ya kalau mau jadi in-house ya. Jadi arahkan ke gathering nanti tanggal 15 ya, di grup akan di-sharekan konten video dan konten apa namanya? Konten video dan konten gambarnya dan copywritingnya. Anda tinggal sebarin aja. Terutama ke ring satu kontak nomor handphone Anda. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 gitu ya, teman kerja, teman pesantren, teman apa, itu aja gitu paling mudah ya. Kemudian nanti Anda arahkan setelah itu dari gathering itu kita akan arahkan ke survei serentak, terjadilah closing massal dan Anda dapat fee plus reward hasilnya besar. Kayak gitu. Saya cuma membayangkan Januari 2026 kita ke Bandara Internasional bareng di Soekarno-Hatta Terminal 3, Bapak Ibu ya. Anda atau di Terminal 3 mungkin bisa naik Qatar Airways, bisa naik apa namanya Emirates gitu ya. Nanti kita terbang bersama-sama bersama Pak Dahlan Iskan dan keluarga bersama istrinya. Kalau kemarin beliau sama Inul, mudah-mudahan nanti ngajak Inul juga dengan Mas Adamnya dan keluarganya. Kita di bandara di Terminal 3 sama-sama pergi untuk umroh. Umrohnya bukan hanya umroh pergi begitu saja, tapi bersama mantan Menteri BUMN yang pernah pegang 6.000 triliun perusahaan, 6.000 triliun BUMN Indonesia gitu Bapak Ibu. Karena Pebsnya aja kita orang kecil nih. Kenapa bisa aja kita tiba-tiba bisa jadi orang kaya gitu? Karena bersentuhan salaman gitu ya, atau memeluknya gitu ya, atau ngelihat beliau aja kita bisa kaya raya juga dan mengejar gitu Peps kita yang biasa-biasa aja, yang kita cuman pedagang biasa segala macam, bersentuhan dengan dia aja kita tiba-tiba bisa Pepsnya bisa ngejar untuk bisa kaya raya. Dan saya udah main ke rumahnya beberapa kali ya. Dan beliau senam di proyek kami Bapak Ibu. Beliau senam 1.000 orang di proyek kami, dan tanggal 10 Agustus beliau mau mengadakan ulang tahun ke 50 tahun pernikahannya dan 74 tahun di proyek kami Bapak Ibu kayak gitu. Dan insya Allah lawyer corporate kami berikutnya Pak Kuswara, komisarisnya Persib Bandung, lawyer berikutnya. Jadi mungkin besok saya ketemu Pak Kuswara, komisaris Persib Bandung, itu lawyer corporate kami Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita akan umroh bareng. Kalau Anda cari dalam waktu 14 hari ini, cari bayar cash atau DP 50%, harga rumah 850 jutaan, 2,5 lantai, view Bandung, ada rooftopnya. Anda langsung akan mendapatkan hadiah umrohnya 14 hari, tapi yang DP 50% sama cash cashnya dan motor barunya senilai 20 juta. Jadi segampang Anda arahkan aja ke gathering. Jadi kalau dia nanya, nanti saya jelasin di sini ya. Jadi surprise masing masalah dan Anda mendapatkan fee plus reward hasilnya besar. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi bayangkan Anda akan umroh tahun Januari tahun 2026, di akhir Januari, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan 9 jam, naik Emirates, naik Qatar Airways bersama mantan Menteri BUMN yang pernah pegang perusahaan senilai 6.000 triliun BUMN-nya Indonesia. Itu adalah Pak Dahlan Iskan. Beliau juga mantan Dirut PLN. Mudah-mudahan beliau juga ngajak Inul ya, Inul Daratista bersama Mas Adam, karena tahun Februari kemarin beliau ngajak Inul sebelum puasa itu ngajak Inul. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng bersama-sama. Tolong yang ingin umroh bareng bersama-sama, tolong di chat, katain amin, 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 semuanya amin ya robbal alamin. Pasti saya terwujud, insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pasti sukses luar biasa, amin ya robbal alamin ya. Kayak gitu. Yuk di Terminal 3 kita sama-sama ada 100 orang umroh bareng bersama Pak Dahlan Iskan gitu ya, yang udah senam di proyek kami. Ayo semuanya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Pasti 1000% sukses, pasti 1000% terjadi, pasti terjadi. Saya bersama istri saya bersama keluarga saya dan sebagainya. Amin ya robbal alamin kayak gitu. Yuk semuanya, yuk alhamdulillahirobbilalamin. Jadi rekan-rekan, arahkan semuanya ke gathering edukasi aja ya, tanggal hari Sabtu jam 4 sore, nanti di sharing di grup ya.
sharing di grup, arahkan itu gratis, free, nggak usah bayar konsumennya itu di Kota Baru Parahyangan ya rekan-rekan. Jadi kepada kami di Kota Baru Parahyangan Bandung Barat dekat stasiun Wus kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi Anda dapat fee dan plus hasil reward hasil besar. Kalau yang beda agama gimana? Yang beda agama nanti uangnya aja ya, kayak gitu. Amin amin yang rabbal alamin 3 kali ya, mangga. Next, Kang Nugi. Kayak gitu ya. Nah, ya. Nah, ini tiga keunggulan gathering, kenapa bisa closing masalah di gathering gitu. Next. Kayak gitu ya. Kenapa bisa masalah di gathering ya? Satu, faktor trust, bisa ketemu langsung dengan developernya. Faktor scarcity ada unit yang jual lebih sedikit. Kita nggak akan dijual semuanya, Bapak Ibu. Kita paling jual cuma 2 blok gitu ya. Kingston Park 2 blok, Janet sedikit lagi, Royal Park paling 2 blok gitu ya. Beryl dan Tanah Kapling paling berapa? Dan kita juga ada unit yang 400 jutaan. Tapi kalau ada jual 400 jutaan yang 2 lantai di belakang Beryl Park, itu Anda nggak akan dapat ini umroh. Jadi yang umroh itu yang harganya 850 jutaan Bapak Ibu ya. Jadi yang 400 jutaan Anda cuma dapat fee 2,5% plus closing fee 2,5 juta plus 5 juta kalau udah jualan 2 unit. Dan ada faktor urgensi, ada promo khusus hanya saat gathering saja kayak gitu. Propertinya ini inden ya. Kami sekarang lagi cat and fill, izin sampai IMB udah ada. Apa namanya kemudian yang lagi dibangun pengerjaan 40 unit sampai tahun depan sampai akhir tahun ini tuh harus sudah 100 jadi 120 unit plus tanah kapling 50 unit. Jadi sampai akhir tahun itu kami harus menyerah terimakan sekitar 170 unit. Kalau Anda mau ke lokasi silakan, sudah lagi dibangun sekitar 40 unit, nanti akan dibangun lagi 120 unit plus tanah kapling 50 unit gitu ya. Jadi kita berjalan terus cat and fill, pembangunan, izin udah ada IMB-nya dan sebagainya, jadi jangan khawatir. Silakan nanti ini. Dan apa namanya mau ada investor juga dari Amerika ya. Kita jadi mau perluasan 300 hektar. Jadi saya nanti Kamis ini Sabtu ini saya mau ke Singapura untuk ketemu dengan anaknya. Anaknya punya kapital besar di Singapura karena bapaknya mau invest besar itu di Amerika dan dia udah nggak bisa perjalanan terbang ke Indonesia gitu. Jadi saya nanti ketemu di Singapura bersama anaknya gitu. Jadi dan Pak Kuswara pun mau bawa ini ya, Pak Kuswara lawyer corporate kami, komisaris Persib, mau bawa Pak Glenn Sugita, Direktur Utama Persib Bandung, plus istrinya Erick Thohir gitu ya. Jadi jangan khawatir, semuanya lancar, alhamdulillah beres ya. Baru tadi juga saya, oh ya tambahan, tadi saya dikenalin sama tim Marlin Group, ini timnya Pak Sakti, ke ketua ketua sekolahan Al Azhar Jawa Barat. Beliau informasinya uangnya juga banyak gitu ya. Beliau dalam waktu 2 tahunan kita akan langsung bangun sekolahan Al Azhar pusat utama ya. Jadi dalam waktu 2 tahunan kami langsung akan bangun Al Azhar pusat itu didanai oleh beliau dan langsung beliau udah minta izin. Bahkan beliau yang mendorong kami minggu depan harus segera ada konten bahwa di Emerald Resort itu akan dibangun Al Azhar. Al Azhar di belakang ya paling belakang gitu kan dia mintanya paling belakang sekolahan Al Azhar senilai 1,2 hektar bangunannya 1 hektar 4 lantai gitu ya tangga semua nggak pakai lift kata dia itu ketua yayasan pesantren ini Islam ya YPI Al Azhar ketua Jabar Pak Mastur Pak Ahmad Mastur itu akan beliau juga dan beliau juga orang kaya juga rumahnya di KBP akan bangun 2 tahun ini Al Azhar di tempat kami ya kayak gitu jadi alhamdulillah jadi di Al Irsyad itu di KBP itu cuma ada Al Irsyad dan bukan Al Azhar yang biasa ini kami mau bangun Al Azhar yang benar-benar Al Azhar gitu di Indonesia gitu ya dan beliau boleh memberikan kami share bahwa apa namanya 2 tahun lagi dibangun Al Azhar. Jadi justru sekolahannya duluan yang akan kita bangun. Jadi ada 120-an unit yang udah kita bangun nanti plus mungkin dengan tahun depan 200-an unit plus udah ada sekolahan Al Azhar. Gitu ya. Jadi minggu depan udah kita brandingnya bahwa ini akan dibangun sekolah Al Azhar hanya dalam waktu 2 tahun. Itu langsung dengan ownernya gitu lah istilahnya gitu ya. Kayak gitu. Next, Kang Nugi. Sebentar ya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya ingetin lagi nih rekan-rekan banyak yang belum masuk juga nih. Oke, banyak yang belum masuk ya. Kayak gitu, sebentar. Oke, nah ini mengapa lebih mudah jualan saat gathering? Next. Oke, nggak apa-apa, saking semangatnya ya. Satu, tinggal sebar copywriting aja, gitu. Dan kemudian Anda menuliskan, nanti kita kasih formulir kepada Anda, untuk Anda isi tentang nama buyer, terus nama Anda, gitu ya. Jadi biar nggak, apa namanya, biar nggak, kalau kata Sunda tuh nggak pahili ya, pahili itu biar nggak ketuker ya. Tidak perlu handling yang terlalu ribet-ribet atau aneh-aneh, nanti akan dibantu edukasi oleh tim developer kami. Ya, jadi tinggal sebar copywriting dan konten kami saja,
Anda sapa-sapa aja, ring satu Anda, kontak nomor handphone Anda gitu ya, kayak gitu. Kemudian Anda bikin status WA, bikin status IG, kalau mau belajar bikin TikTok, mau Meta Ads nanti belajar lagi ke Yan Prolen gitu. Kita udah ada siap hampir 5 pengajar Mastah properti di Indonesia gitu, di Bandung gitu ya. Udah siap semua, bisa online, bisa offline datang ke kantor. Tidak perlu yang terlalu ribet-ribet, arahkan aja ke gathering nanti tanggal 15 hari Sabtu jam 4 di Kota Baru Parahyangan. Dan dibantu oleh edukasi oleh tim developer. Saya pun, sayanya ke Singapura ya, itu sayanya ke Singapura ketemu anak investor dari New York Amerika ya. Next. Kayak gitu ya. Nah ini Anda kalau bingung-bingung menjelaskan produk kami, nanti setelah ini saya akan jelaskan produknya. Anda tinggal ini aja. Jika tidak tahu cara jawabnya, bisa menggunakan Magic Word. Semua akan dijelaskan secara lengkap pada saat gathering. Semudah itu. Magic Word-nya, kalau tidak tahu jawabannya, Bapak Ibu datang aja ke gathering. Nanti akan dijelaskan secara lengkap promo, diskon, luas tanah, luas bangunan, letaknya di mana, semuanya. Tapi kalau perumahan kami itu letaknya di sebelah Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, 15 menit dari stasiun Wush ya, Bandung Jakarta. Kayak gitu ya, Bandung Barat ya, Padalarang. Padalarang, Bandung Barat ya, kayak gitu. Next. Kang Nugi. Nah, ini nggak usah ya, ini nggak usah langsung ke PK ya, ke PK. Mohon maaf ini saya kameranya nggak jelas, padahal saya pakai MacBook ini. Pakai MacBook ini lampu udah jalanin semua, tapi kok gini ya hasilnya. Gitu. Nah ini produk kami ya, Bapak Ibu ya. Ini Emerald dari Short. Oke, ini tahap 1 28 hektar. Tapi saya tuh cari partner setahun ini, cari partner ada dari Amerika, ada Pak Glenn Sugita, nanti Direktur Utama Persi Bandung, atau Pak Siroj yang punya Dago Golf. Terus tadi Pak Ahmad Mastur, itu tuh yang punya YPI, Yayasan Pesantren Islam Al Azhar di Indonesia, itu pengen bangun Al Azhar di kami, itu tuh karena kami ingin perluasan 300 hektar. Jadi ini proyeknya baru 28 hektar ya tahap pertamanya Bapak Ibu ya. Tapi kami punya tanah di belakang itu 300 hektar gitu ya. Dan sebagian sudah diikat dan sebagainya. Jadi apa namanya, kenapa kita pengen gandeng investor-investor besar segala macam? Ya karena kita pengen perluasan sampai 300 hektar. Biarin Kota Baru Parahyangan itu batu nunggalnya, kami Emerald itu dagu resortnya gitu rekan-rekan. Dan gaya perumahan kami ini Santorini, bukan view laut, tapi kami view Bandung dan view stasiun kereta cepat, view IKEA, view Waho waterpark terbesar di Asia Tenggara, dan lain sebagainya gitu ya. Totalnya ada 1.215 unit, ada sekitar 7 klaster, yang lagi dijualkan 4 klaster, 4 klaster, 3 sorry, 3 ya, 4, hampir 4 klaster yang kita jualin. Nanti ada. Next, nanti saya jelasin next ya. Yang paling laku luas tanah, catat nih Bapak Ibu. Yang paling laku luas tanah 84 tipe 75, 2 lantai setengah. Ya, catat. Yang paling laku di Kingston Park sama Janet Park adalah luas tanah 84 tipe 75, 2 lantai setengah. Itu paling sold out. Udah, sebetulnya total kita udah menjualkan 7,5. Tapi yang existing itu masih existing sama kami, lanjut itu 450 unit. Nah, gitu ya, dari 1215. Yang udah pernah terjualkan tuh hampir 750 unit. Tapi yang masih existing sama kami, biasalah yang itu yang cuman booking reservasi doang, nggak lanjut booking, itu yang sekarang tuh yang masih eksis sama kami 450 unitan ya, kayak gitu. Ya kita tahu sendirilah kalau Bandung itu kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri gitu ya, kayak gitu. Oke, next, nanti di share ke grup semuanya spek dan sebagainya ya. Next. Ya ini next lagi Bandung ya, next aja Kang Nugi. Ya. Ini masterpiece Emerald dari Shot, ini di redesign juga sama Townland dari Hong Kong, Bapak Ibu ya. Next. Lagi dibangun ya, 40 unit sudah lagi pembangunan. Nanti sampai akhir tahun ini ada serah terimakan 170 unit, 120 unit rumah, 50 unit kafling. Nah ini kita jualan ini Bapak Ibu, jualan buying the view, jualan view spektakuler, atau jualan rumah di atas awan, karena kita benar-benar tumpah sekali view-nya ke IKEA dan Waho Waterpark terbesar di Asia Tenggara, kayak gitu ya. Dan ini di atas view rooftop kita begini keadaannya gitu. Jadi paling ingat ya, paling rekan-rekan bakal takut bingung atau apa, paling laku itu cuman luas tanah 84 tipe 75, 2 lantai setengah. Itu paling laku. Harga promo sekarang 850 jutaan gitu aja. Paling laku kayak gitu. Jadi mau di Kingston Park paling depan atau di Janet Park di tengah, yang paling laku cuman luas tanah 84 tipe 75, 2 lantai setengah, lebar mukanya 7 kayak gitu ya. Geografis semuanya aman ya, ini zona kuning. Ini zona kuning, zona orange, Cat and Fill, bukan patahan Lembang. Ini benar-benar tanah Bandung Barat, tanah Bandung Barat lah, tanah apa ya, Gunung Bentang gitu. Aman semua, Bapak Ibu ya. Jadi bukan patahan Lembang, patahan Gunung Tangkuban Parahu dan sebagainya, bukan ya. Kayak gitu. Next, Nugi.
Ya. Nah, ini lokasi strategis sebenarnya 28 hektar ya realnya ya. Capital gain tinggi. 2021 kami jualan 300 jutaan. Sekarang normalnya sih 1 miliaran. Tapi kita lagi promo kalau cash crush sama DP 50% 850 jutaan ya. One gate system kita ya udah jadi gerbang, lagi dibangun marketing gallery dua lantai, view-nya stasiun apa sih view-nya rel kereta cepat. Kemudian udah ada rumah contoh, lagi cat and fill, lagi mau bangun DPT, lagi jalan besar 20 meter di depannya, nanti survei aja lah sendiri ya ke situ, nanti dikasih mapnya ya. Nah, kemudian desain rumah dan main gate resort mewah udah jadilah ini. Robelvart 20 meter ini depannya udah ada jalannya ya. Jadi jangan khawatir. Nanti di dalamnya ada paving dan cor beton. Lebar jalannya di dalam juga besar ya 7 sampai 9 meteran Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Next. Ya. Oke. Kang Nugi bisa next. Saya paling sebentar lagi ya ini dikebut nih. Pak itu mau ngejelasin. Sudah next, Pak. Oh ini oke. Pagar ke nanti ada Masjid Jami. Oh ya nanti minggu depan udah brandingnya kita akan bangun Al Azhar sekolahan Al Azhar dalam waktu 2 tahunan. Langsung dibiayai sama ketua yayasan YPI-nya Pak Ahmad Mastur. Tadi rumahnya DKBP, mobilnya juga 2 pintu ya, mobil sport ya. Dekat dengan rumah sakit umum, fasilitas pendidikan. Di sana cuma ada Al Irsyad sekolah Islam tuh sama Al Azhar, tapi bukan Al Azhar yang utama. Al Azhar yang pada umumnya di Indonesia itu Al Azhar ada lagi lah gitu, beda lagi gitu ya. Jadi ini kita Al Azharnya Al Azhar utama gitu di Emerald Resort tuh. Itu nanti dibangunnya di paling belakang katanya, karena takut masalah kemacetan lalu lintas, jadi bangun aja paling belakang. Sudah ada Waho tuh IKEA waterpark terbesar di Asia Tenggara, IKEA dan Jogja Department Store gitu. Airnya kita pakai PAM, PDAM sama Artesis ya. Jadi ada 2 ya. Jadi jangan khawatir. View eksotik, pemandangan, view-nya spektakuler dan rumahnya di atas awan gitu. Karena kalau pagi-pagi perbukitan semuanya gitu ya. Kabut semuanya ya. Next. Suratnya SHM sama IMB ya. Tapi kalau sekarang SHGB sorry, SHGB sama IMB jadi aman ya. Kayak gitu. Ya nanti kalau untuk masalah spek teknis nanti dijelasin di grup ya. Ya normal aja nanti listrik segala macam ya. Pokoknya kita 15 menit dari WUS stasiun kereta cepat, 15 menit dari tol Padalarang. Kemudian apa lagi ya 30 menitan dari Kota Bandung VVJ, Mall VVJ, kemudian Mall BTS, Mall Pascal 23, 30 menitan lah kalau ke Gedung Sate paling mungkin 40 menitan. Ke Bandara Hussein 40 menitan ya. Tapi yang di daerah lagi berkembang sangat berkembang di Kota Bandung tuh di Bandung Barat, salah satunya kami gitu ya. Jalan depan itu masih akses desa mau diperbaiki sama kami jadi lebih bagus nanti ke dalamnya ya. Padahal Iskan udah senam di sini selama 1.000 orang. Plus tanggal 10 Agustus mau merayakan ulang tahun ke-74-nya dan ulang tahun pernikahannya ke-50 di tempat kami Padalan Iskan mantan Menteri BUMN ya. Nanti 10 Agustus Anda kami undang juga ya ke Bandung. Nanti ada ulang tahunnya Padalan Iskan. Senamnya 3.000 orang di proyek kami, nanti ulang tahunnya di Holiday Inn Pasteur. Itu kita mengundang hampir 500 orang bersama petinggi Persib, gubernur mungkin Kang Deddy Mulyadi, kemudian Wali Kota Bandung Farhan, kemudian Wali Kota Bandung, Bupati Bandung Barat Pak JJ. Nanti Anda sebagai sales yang akan memasarkan akan kita undang juga ya ke ulang tahunnya pada Dahlan Iskan di Holiday Inn Pasteur Bandung hari Minggu tanggal 10 Agustus. Kalau pagi-paginya senam di lokasi kami 3.000 orang. View-nya 360 derajat ya semuanya Bapak Ibu perbukitan dan Kota Bandung dan IKEA atau waterpark terbesar di Asia Tenggara. Next. Ya, kita 1 kilo dari IKEA ya, 5 menit dari IKEA, tenang. Jadi kalau Anda punya tamu, mau survei langsung, janjiannya di depan IKEA, nanti kami jemput. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda punya tamu, pengen survei langsung, janjiannya di IKEA, ya, di IKEA Kota Baru Parahyangan, nanti kami jemput, itu cuma 5 menit, cuma 1 kilo dari tempat kami ya. Nah ini kami 15 menit dari stasiun Wus. Next. Aksesnya cuma 1 kilo dari Kota Baru Parahyangan, nanti perbaiki jalannya sama kami ya, diperbagus ya. Next. Ya. Kang Nugi next bisa. Oke. Sudah. 15 Maret. Oke, masih macet Kang Nugi. Coba. Next. Nah, ini kemudian kita 15 menit dari tol Padalarang. Next. Jadi matian dulu rekan-rekan. Yang lain 5 menit dari Waho, waterpark terbesar di Asia Tenggara. Ini kemudian 5 menit juga dari IKEA gitu ya. Next. Next Kang Nugi. Nah, dari chat GPT sebentar lagi ya, 5 menitan lagi ya. 5 menit dari Jogja Junction. Next. Dipercepat aja Kang Nugi. Nah ini ya, ini master plan kami baru 28 hektar. Nanti perluasannya bisa 300 hektar. Makanya saya cari-cari investor nih buat perluasan 300 hektar. Ya salah satu yang minatnya itu adalah Pak Glenn Sugita, Direktur Utama Persib Bandung. Kemudian istrinya Erick Thohir.
Pasirot yang punya Dago Golf dan sebagainya ini minat juga ya. Nanti ada Masjid Jami, ada Clubhouse, ada sekolahan Al Azhar di sini dan sebagainya. Ini yang dijual itu klaster paling depan Kingston Park. Yang paling laku ingat tadi catat luas tanah 84 tipe 75 2 lantai setengah. Promonya harganya kalau cash keras sekarang 850 jutaan ya. Terus Al Marketing Gallery juga lagi dibangun 2 lantai sama kami ya. Next. Ya lanjut Kang Logi. Nah ini ya nanti dibaca aja nanti di-share aja ke grup ya ini semuanya di-share ke grup. Next. Ya next. Ya. Next, jalan row 20 meter aja pokoknya ya. Nah ini gerbangnya udah jadi, gerbang udah jadi, jalan udah jadi, marketing galeri lagi pembangunan, rumah contoh udah jadi ya. Terus di atasnya lagi cat and fill dan lagi pembangunan 40 unit. Ini rumah contoh di sini udah jadi. Taman-taman ini udah jadi, taman yang sebelah kiri saya ini udah jadi. Masjid belum jadi, nanti barengan bangun masjid sama sekolahan Al Azhar di tempat kami ya. Kayak gitu. Next. Nah ini next terus saja ada ruang terbuka dan sebagainya ya. Next, next saja. Terus taman bermain, jogging track dan sebagainya ada nanti ya. Nah, ini Masjid Jami juga nanti dibarengan sama sekolahan Al Azhar dibangunnya. Clubhouse juga ada ya, kolam infinity pool ada nanti. Ini didesain oleh Townland Hong Kong. SPK lu ada, marketing galeri lagi dibangun. 2 lantai. Lebih besar lagi daripada itu. Next. Nah, ini Kingston Park itu klaster paling depan di tempat kami ya. Klaster paling depan. Nah ini klaster paling depan. Ingat paling laku cuma luas tanah 84, lebar makanya 7 kali 12. Tipenya 75, luas bangunannya 75 meter persegi. 2 lantai setengah itu paling laku, 850 jutaan harga promonya ya. Next. Ini ya, ini yang lagi kita bangun ini, semuanya lagi kita bangun. Kalau lihat ke lokasi lagi pembangunan luar biasa gila-gilaan ya. Next. Nah, ini yang paling laku ya, Kingston Park 2 lantai setengah. Bentuknya semuanya kayak gini, dapat view semuanya. Luas tanah 84, tipe 75, 2 lantai setengah. Next ada rooftopnya, bonus rooftop. Next, ya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ingetin ya, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ini harga normalnya. Ini harga normal biasanya kami jual. Laku juga loh seginian gitu ya. Tapi kita lagi promo cash keras atau DP 50% cuma 850 jutaan gitu ya. Pertanyaannya Pak, kalau kalau konsumennya nawar lagi gimana? Kalau konsumennya nawar lagi di bawah 850 juta Anda dapat dapat rewardnya cuma 50%-nya gitu. Kita kalau 850 juta Anda dapat semuanya ya. Kayak gitu. Tapi fee tetap 2,5%, kalau SIM 2,5 juta ya. Next. Next. Udah. Nah, ini juga ada yang tipe kecil ya, luasan 60, tipe 60. Next aja lah. Terus next. Nanti ada di grup semua ini. Next. Next. Next ini Beril itu paling belakang. Sorry, sebelumnya Kang Nugi. Beril itu paling belakang, tapi di sini nanti sebelahnya dibangun sekolahan Al Azhar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun ini paling belakang ada tanah kaplingnya juga, ini dijual. Tanah kapling kami di 6 juta sampai 7 jutaan per meter ya, Bapak Ibu ya. Ini memang klasternya paling belakang, ini klaster ke-6 kalau nggak salah. Tapi di sini nanti dibangun sekolahan Al Azhar nih di sebelah ini ya, kayak gitu. Next. Nah ini harga kafling kami ya, luas tanah 78 meter persegi, 602 juta. Berarti hampir 6 jutaan ya per meter atau 7 jutaan. Next. Ya dengan harga-harga pesaing kami masih lebih murah ya, kayak gitu. Next. Ya, ini dipasang aja coba Kang. Oh ini kayaknya video lama ya, nanti aja lah next. Nanti baru saja Kang Lugi. Ini udah banyak pembangunan kok, kami udah banyak pembangunan, next aja, next aja, next. Kami udah banyak pembangunan kok. Nanti fokus. Ya. Yang bisa lihat di YouTube. Oke, next aja Kang Nugi, next. Next. Kita cepetan aja ya. Oke, Royal Park juga ini tipe tertingginya. Ini juga kami punya tipe yang eksklusif, pinggir jalan raya utama nggak pinggir jalan raya utama sih. Pokoknya klasternya di dekat sebelah jalan raya utama ya, luas tanah 123, luas bangunan 180, tipe 2 lantaian lebih gitu. Next, ada attic room-nya, harganya berapa? Di 2,4. Kemarin ini laku baru laku, tapi udah banyak sih yang laku, tapi kemarin juga baru laku ini juga ya. Kayak gitu. Next.
Ini ya nanti Royal Park ini. Ini kasur di tengah, ini di tengah yang lagi kami jual juga ya. Next saja, next nanti lebih ininya rincinya di grup ya. Kita mau chat GPT aja. Ya kami ya. Oke, next kan Lugi. Nah, ini kami kita juga punya blok spring ya, 2 lantai, luas tanahnya kecil sih, tipe luas tanah 42, tipe 45, 3,5 kali 12 meter gitu ya, 2 lantai. Tapi harganya di ini nih, harga udah all in ya, 482 jutaan gitu ya, 400 jutaan udah all innya. Tapi ini DP 50% juga ya. Ini boros konsumen sekarang Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB dan Smart TV 55 inch nah 12 juta ya untuk konsumen ya. Next. Kalau untuk bayar untuk kalau ini diganti ya. Kalau untuk agent luas bangunan 75, luas tanah 84, harga normalnya 1,5, tapi bagi Anda itu di sekitar segini nih 885 juta. Masih bisa nego lah. Untuk 3 unit pertama DP 50% atau cash keras, maka Anda mendapatkan reward umroh plus diganti nih bukan uang tunai 15 juta, motor senilai 20 juta. Motor. Kalau Anda non muslim, uangnya semuanya aja ya ambil. Plus closing fee 2,5 juta. Sebelumnya Kang Lugi, sebelumnya. Nah, plus closing fee 2,5 juta. Kalau jualan di 2 unit per bulan berarti Anda dapat 5 juta, 5 juta. Kalau cuma jualan satu, closing fee-nya 2,5 juta. Begitu bayar booking 10 juta, Anda dapat 2,5 juta. Komisinya 2,5% bersih buat Anda tanpa perlu mengantarkan. Kami sudah ada manajer Pak Yadi dari Jaya Group ya, Jaya Group, Kang Nugi dan sebagainya. Ada juga Pak Koko, supervisor kami yang akan mengantarkan buat Anda. Kalau Pak, saya nggak percaya, saya mau antar sendiri, boleh kita tungguin Pak. Saya jauh di Papua. Ini ada bayar mau survei, serahin sama kami. Ini semuanya komisi reward kalau closing buat Anda semuanya. Tapi paling gampang itu adalah nanti tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu jam 4 itu ada gathering di daerah Kota Baru Parahyangan, nanti di-sharing di grup ya. Anda arahkan aja bayarnya ke gathering, itu free, gratis, nggak dipungut biaya. Ingat yang bisa datang siapa? Konsumennya atau Anda yang bawa konsumen. Pak, saya agent sales mau datang, nggak bisa. Nggak bisa karena itu khusus konsumen atau Anda yang bawa konsumen. Kalau nggak bawa, ya sorry itu Anda harus melipir dulu ya. Anda harus bawa dulu calon konsumennya. Semudah itu ya. Jadi kalau bingung Pak, luasannya berapa? Kasarnya di mana titiknya segala macam. Udah semuanya arahkan ke gathering hari Sabtu tanggal 15 Maret jam 4 sore di daerah Kota Baru Parahyangan ya. Itu aja. Terima kasih. Sukses luar biasa. Turun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikirim undangannya di grup ya. Silakan Kang Nugi saya serahkan dan langsung bersama Pak siapa? Pak Sakti untuk jelasin chat GPT ya. Saya mohon undur diri dulu, nanti ketemu di grup. Itu yang sering ngeblas Anda itu adalah saya sendiri karena saya mencintai marketing and sales. Terima kasih. Atur dan sukses. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Yana atas pemaparan materi pada malam hari ini. Wah, semangat banget Pak Yana ini untuk nyampein kalau materi ya. Dan kita langsung aja ke materi selanjutnya, materi yang ditunggu-tunggu yaitu materi tentang ChatGPT yang akan dibawakan oleh Kang Sakti selaku mentor dan juga orang yang udah expert nih ngegunain ChatGPT dan dia akan sharingkan ke teman-teman semua. Nah, coba saya panggilkan dulu Kang Sakti. Apakah Kang Sakti udah siap, Kang Sakti? Siap, Kang Nugi. Oke, Jelas udah suara siap ya? ya. Berarti saya langsung aja nih. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kang Sakti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, Mungkin ada malam. yang belum kenal sama saya ya. Hari ini kita bisa bertemu. Sorry ini lampunya agak kelainan sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan kita di malam kali ini. Saya mau menyampaikan satu hal sebelum bicara masalah materi ini. Teman-teman terus terang materi malam ini adalah materi rahasia para prompt engineering, ya, yang seringkali tidak dibuka di luaran. Ya, teman-teman mungkin sering melihat ada yang jual ebook, jual template, jual apapun lah gitu ya, yang sifatnya itu murah-murah, 25.000, 29.000, itu gimana caranya? Nah, rahasianya akan saya bongkar di malam ini. Maka pastikan teman-teman
Termasuk bahkan ya, termasuk bagaimana cara kita membuat copywriting, membuat konten, membuat apapun. Ternyata sekarang ada satu alat namanya Chat GPT, satu tools yang tidak boleh kita diamkan dan tidak boleh kita abaikan. Karena sekarang sudah masuk era namanya era AI ya teman-teman, di mana hampir semua bekerja secara otomatis. Bahkan ada ancaman 2030 siap-siap beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan yang bisa dialih fungsikan dengan AI itu akan tergantikan seperti administrasi, CS marketing, bagian finansial, HRD sampai dengan analisa kedokteran pun itu juga akan digantikan oleh AI dan pelan-pelan itu sudah mulai tergantikan. Nah, kok bisa? Jawabannya saya akan bahas di materi kita kali ini ya. Baik, langsung saya bahas teman-teman. Jadi judul kita Chat GPT Mastery. Seni membuat Chat GPT bekerja maksimal untuk bisnis dan usaha Anda. Oke, kita bahas dikit-dikit ya. Nah, teman-teman, kesalahan terbesar kita itu kebanyakan sering mengatakan bahwa Chat GPT itu sama dengan Google. Ya. Apa bedanya Google sama ChatGPT kan? Beda, jauh berbeda. Bedanya apa? Nah ini perlu teman-teman perhatikan. Oh ya, saya nitip ya teman-teman yang memang sudah ada laptop, ada HP, maka HP-nya tolong siapkan notepad, laptopnya siapkan Word ya. Karena saya nggak akan mengulang materi ini. Dan buat teman-teman yang memang ingin tertarik melanjutkan ChatGPT lebih dalam lagi gitu ya, maka teman-teman harus paham dulu dasarnya. Nah, dasarnya itu di sini gitu loh. Karena biasanya ketika saya memberikan sesuatu, itu ada kata-kata yang tidak saya masukkan ke dalam slide. Maka sekiranya itu penting, silakan teman-teman catat gitu ya. Oke, lanjut. Apa bedanya Google sama ChatGPT? Google itu sifatnya data network, teman-teman. Jadi hanya mengumpulkan data. Tapi kalau ChatGPT itu neural network. Artinya, ChatGPT itu bekerja seperti layaknya saraf manusia. Dia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, tergantung siapa yang menginput. Ya, jadi ingatannya itu terus berkembang dari A terus naik gitu ya. Tergantung penggunaan kita, tergantung kreativitas kita pada saat kita menggunakan ChatGPT. Baik, saya full screen ya. Sebentar. Nah, ini kayak nggak bisa ya. Klik present kan? Oh, present ya. Oke, siap. Ya, jelas ya. Ya, jadi Google itu data network, ChatGPT adalah neural network. Oke. Nah, terus kemudian Google itu pertanyaannya sifatnya ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, maka dikasih jawabnya link gitu kan. Ada kumpulan website gitu loh. Tapi kalau ChatGPT dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan kita. Kecerdasan ChatGPT menjawab tergantung dari bagaimana cara kita bertanya. Gitu ya. Tapi kalau Google kan kecerdasan kita menemukan data tergantung bagaimana cara kita menggali. Beda nih. Bertanya sama menggali beda. Gitu ya. Nah, hal yang menarik yang ketiga, Google itu aktif sesuai sistem yang disusun. Tapi kalau ChatGPT perlakukan seperti layaknya kita ngobrol sama manusia. Ada saat kapan kita bertanya, ada saat kapan kita muji, ada saat kapan kita bilang ini nggak bagus gitu. Jadi perlakukan. Ada saat kadang kita harus menekan dia ya untuk mencari yang lebih baik. Ada saat juga kadang kita bilang udah cukup, jangan ditambah lagi gitu. Ada saat-saat seperti itu gitu ya. Jadi ini menarik nih. Kalau teman-teman sudah tahu ChatGPT, menarik. Perlakukan seperti manusia. Itu konteks kata kuncinya sebenarnya. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman berhadapan sama ChatGPT, anggaplah teman-teman sedang berhadapan sama sosok manusia yang dia tahu info apapun dan bisa menjawab apapun yang teman-teman inginkan. Oke, yang keempat, satu komputer sama dengan komputer lain kalau Google, tapi kalau ChatGPT satu HP berbeda dengan HP lain. Artinya, misalkan di sini saya ambil siapa ya nama pesertanya, misalkan Kang Firman gitu ya, sama Kang Abdul gitu ya, itu mungkin ketika diinstal ChatGPT di masing-masing, ya kelihatannya sama toolsnya gitu ya, tapi secara memori itu berbeda, tergantung siapa nanti yang menggunakan gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, sekarang kita bahas level 1 ChatGPT ya. Teman-teman silakan perhatikan.
di mana ini adalah level paling dasar ketika kita hendak mempraktekkan ChatGPT. Nah, level paling dasar adalah generate ide. Ide apa sih? Bisa ide copywriting, bisa ide script, bisa ide konten, bisa ide lukisan, ide tulisan, ide buku, ide karangan, sampai dengan ide perencanaan. Google itu nggak bisa masuk ke level perencanaan, gitu ya. Contoh saya ambil ya, let's say saya hilangkan dulu ininya. Sebentar, kita masuk ke ChatGPT ya. Misalkan teman-teman bilang seperti ini, buatkan saya 30 konten, buatkan saya perencanaan konten tentang apa misalkan ya, tentang cara makan gitu ya, tentang atau apa ya, tentang ya eh, makanan sehat misalkan gitu ya, selama buatkan saya perencanaan selama 30 hari. Selama 30 hari. Oke. Nah, ChatGPT itu bisa menjabarkan perencanaan konten begitu detail. Dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-5, terus dijelasin tuh hari 1 mengapa makanan sehat itu penting, hari ke-2 mengenai makronutrien, hari ke-3 makanan super, hari ke-4 mitos seputar diet, sampai dengan dia mengelompokkan 1 sampai ke-5 itu adalah temanya pengenalan makanan sehat. Kemudian hari ke-6 ke-10 rencana makanan sehat harian, 11-15 fokus pada nutrisi, terus gitu ya, sampai betul-betul dijabarkan. Sehingga, nah Google ini nggak bisa melakukan begini teman-teman. Google ini just ya cuma ngasih data aja gitu kan. Tapi kalau ChatGPT ini bisa sampai ke level perencanaan. Dari mulai perencanaan gaya hidup sampai perencanaan konten, perencanaan semua segala macam perencanaan itu kita bisa kita bikin di ChatGPT. Gitu ya. Ini baru prolog ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, apa sih rumusnya? Nah, saya kasih gambaran rumusnya ya, teman-teman. Ini rumus dasarnya. Rumusnya adalah perkosa format. Nah, ini kata-kata ini baru saya dapatkan. Perkosa format. Kang, jorok banget sih. Ya, habis ketemu singkatannya begitu. Oke, perintah, konteks, sifat, batasan, dan format. Ya. Jadi, unsur ini harus ada ketika kita pengen bikin ide, gitu ya. Kang, apakah semuanya harus ada? Tidak mesti, gitu ya. Mungkin bisa salah satu, bisa salah satu, bisa dua, bisa tiga, gitu ya. Tapi semakin spesifik kita memberikan perintah dan detail, gitu ya. Ada unsur perintahnya, ada konteksnya, ada sifatnya, ada batasan, ada formatnya, maka ChatGPT pun akan memberikan info lebih detail dibanding yang teman-teman bayangkan, gitu ya. Oke, kita teori dulu ya. Contoh-contoh bahasa perintah, saya bilangnya kayak titik-titik-titikkan, ya. Bisa buatkan, detailkan, tunjukkan, tampilkan, sampai dengan rapihkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data nih, datanya tuh ngacak gitu ya. Aduh ini ngebacanya gimana? Tolong dirapihin, gitu. Itu bisa, gitu ya. Atau datanya kayaknya kurang detail nih, tolong didetailin. Itu bisa seperti itu. Lanjut. Konteks apa? Konteks itu penempatan. Misalkan mau ditempatkannya di mana? Saya mau tempatkan ini di marketplace Facebook. Atau saya mau tempatkan ini di TikTok. Saya mau tempatkan ini di Instagram. Saya mau tempatkan ini di YouTube. Ya. Jadi ketika teman-teman bikin konten gitu ya, saya mau menempatkan skrip ini di YouTube gitu ya. Nah itu harus clear gitu kan. Kemudian juga tujuannya apa ketika kita bikin konten tersebut. Misalkan tujuannya adalah yang tepat untuk saya bidik dalam iklan ya, dalam
Iklan. Oke, misalkan begini ya, saya sedang menjual rumah 1 miliar, tolong berikan gambaran target market yang tepat untuk saya bidik dalam iklan. Oke, nah akhirnya si ChatGPT itu langsung ngasih gambaran teman-teman. Profesional muda, oh ini bagusnya usia profesional muda, usia 28 sampai dengan 40 tahun dengan karakteristik bla 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 bla. Contohnya bla 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 bla, sampai dikasih gambaran pesan iklannya. Gila banget gitu kan. Fokus pada kepraktisan, kenyamanan, dan potensi investasi properti. Kebayang nggak di sini? Pertama, teman-teman ketika beriklan sudah kebayang, oh jangka usia yang harus saya incar adalah usia segini nih, gitu. Terus kemudian jelas contoh target marketnya dikasih tahu di situ. Pegawai perusahaan, pengusaha muda, eksekutif di bidang teknologi, kesehatan, keuangan, dan industri kreatif, gitu kan. Kontennya pun, jenis kontennya spesifiknya seperti apa juga dikasih tahu. Fokus pada kepraktisan, kenyamanan, apa namanya, target marketnya ketahuan, sifat target marketnya ketahuan, pesan iklannya sudah ketahuan, harus memberikan potensi investasi properti. Oke, sudah, misalnya kita coba nih, berikan saya, kita ambil contoh gitu ya. Loh kok jadi gini? Sebentar. Dengan investasi potensi investasi properti. Nah, ini kan baru perintah, teman-teman. Tadi ingat, dikasih konteks skrip dibuat untuk di gambarannya seperti itu. Ya, inspiratif. Apa sih ini? Ntar guys. Ini apa ini? Bentar. Error. Inspiratif. Oke. Nah, lihat. Apa yang terjadi? Teman-teman perhatikan. Sampai dikasih opening scene. Voice over. Voice overnya bagaimana? Musiknya udah dikasih tahu. Karena kita pengen mencari konten yang sifatnya dramatis, maka sebaiknya dikasih keterangan di situ. Ketika kita ngomong pakai voice over, bagusnya musiknya harus dramatis gitu ya. Kemudian nadanya penuh semangat, jadi suaranya penuh semangat katanya gitu kan. Oh oke, kebayang. Jadi pas ada skrip di sini kita udah kebayang nih harus ngomongnya bagaimana. Bahkan yang menarik teman-teman, diperhatikan di sini. Scene berpindah dari seseorang. Jadi sampai adegannya pun disetting gitu loh. Adegannya disetting harus bagaimana gitu. Ini luar biasa gitu kan. Tambah lagi voice over, tambah lagi teks di layarnya apa yang muncul, sampai dengan end of videonya seperti apa. Kebayang nggak sekarang? Begitu mudah sekarang kita buat konten kalau kita penggunaan chat GPT-nya itu benar gitu lah teman-teman. Ya, ini baru konten ya. Nah sekarang gimana kalau copywriting? Kalau copywriting juga sama sebenarnya. Ingat, perkosa format, perintah. Buatkan saya. Nah, kalau seandainya misalkan, Kang, bisa nggak saya bikin copywriting-nya sekaligus banyak? Bisa. Bilang aja gini, buatkan saya 10 misalkan. Copywriting tentang properti, gitu ya. Tentang properti. Perintah. Ingat, konteks. Copywriting akan saya posting di marketplace OLX misalkan, gitu ya. Kemudian perkosa sifat ya, gunakan gaya bahasa humoris misalkan, gitu ya, dengan headline yang bikin shock, misalkan gitu ya, contoh nih, gitu ya. Udah, kita sampai 3 dulu aja nih, gitu misalkan. Kita bikin apa yang terjadi teman-teman. Nah, langsung dikasih harganya murah, bisa beli rumah, bisa beli cemilan. Rumah ini bisa di tempat tinggal, bisa juga tempat selfie. Wah, gitu ya. Langsung dikasih loh sama teman-teman.
Nah, Kang, kok cuma sedikit? Nah, sedikit tidaknya kembali tergantung bagaimana apa yang kita masukkan ke dalam chat GPT. Nah, sekarang saya minta Kang Nugi tolong di-share ya product knowledge yang ada yang sudah saya share di ini di grup. Tolong di-share di grup YLC Basic dan apa namanya? Dan akad ya. Teman-teman, tolong ikuti kata-kata saya, teman-teman sekarang buka chat GPT-nya. Kita akan buat copywriting tentang Emerald Resort gitu ya. Nah, si chat GPT dari masing-masing tentu berbeda-beda gitu loh. Pemahaman tentang Emerald Resort seperti apa masih beda-beda. Nah, tugas kita berikan dulu masukan tentang apa namanya si Emerald Resort itu seperti apa sih sampai dia kebayang. Nah, gimana caranya? Nah, saya kasih gambaran di sini. Tadi mana yang saya bikin ya? Oke. Udah, saya bikin baru aja deh. Coba yuk, bisa ya, semua dibuka ya teman-teman ya. Semua dibuka chat GPT-nya. Terus perhatikan yang di-share sama Kang Nugi di grup ya. Bilang seperti ini, Hai chat GPT, saya mau kirimkan produk knowledge tentang Emeralda Resort. Tolong jangan direspon dulu ya. Simpan datanya untuk menjadi simpan datanya dari aja lah. Nah, perhatikan cara ngomong saya. Saya ngomong seperti layaknya ke manusia ya. Teman-teman langsung gini, enter gitu ya. Yuk, silakan teman-teman langsung apa namanya? Lakukan dulu seperti yang kata-kata saya. Hai ChatGPT, saya mau kirimkan produk knowledge tentang Emerald Resort. Tolong jangan direspon dulu ya, simpan datanya. Yuk. Oke, saya share ya. Saya share. Nah, kenapa ini perlu diginiin dulu chat GPT-nya biar kita secara pemahaman Emerald Resort semuanya sama nih. Dari ujung Aceh sampai dengan ujung Irian itu semuanya sama pemahaman tentang Emerald Resort. Makanya kenapa kita perlu kasih dulu pemahaman yang sama tentang Emerald Resort, gitu ya. Nah, silakan teman-teman buka chatnya. Di chatnya sudah saya kirimkan. Saya mau kirimkan produk knowledge tentang Emerald Resort. Tolong jangan direspon dulu ya, simpan datanya. Nah, kalau sudah, ketika dijawab tentu, saya akan menyimpan data produk tentang Emerald Resort. Silahkan kirimkan informasinya dan saya akan pastikan untuk menyimpannya tanpa memberikan respon lebih lanjut. Oke. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman buka di WA-nya ya. Buka di WA-nya. Tahu ini siapa yang nyoret ya? Nggak tahu, tiba-tiba ada coretan, saya juga bingung. Silakan buka di WA-nya dulu ya. Silakan buka di WA-nya dulu. Teman-teman dicek dulu yang dikasih sama Kang Nugi di grup. Yang dikasih sama Kang Nugi di grup. Ada nggak Kang Nugi? Tolong di-share Kang Nugi. Kang Nugi. Oke, baik Kang, sebentar. Saya segera kirim. Tolong di-share di grup di YLC pemula, YLC basic, YLC akad ya semuanya ya. Yang sudah tadi saya share ya. Ingat tadi kata kuncinya teman-teman semua diarahkan ke gathering ya. Jadi ketika kita bicara diarahkan ke gathering, maka kita tidak share price list. Kita nggak share Gmap. Kita juga mungkin tidak share spesifikasi bangunan terlalu detail. Kenapa? Karena kunci mendatangkan orang mau hadir ke gathering adalah membuat dia penasaran, membuat dia merasa penting untuk hadir di acara gathering. Nah, sementara orang, kalau di hari awal sudah kita jelaskan tentang harga, detail lagi dengan KPR-nya berapa, cicilannya berapa, apa segala macam gitu ya, atau Gmap-nya langsung dikasih ke lokasi gitu, dia sudah tidak ada penasarannya apapun gitu. Nah, makanya kenapa produk knowledge yang saya share adalah produk knowledge yang mengarahkan teman-teman untuk semakin mudah menjual tanpa harus menjelaskan terlalu detail gitu ya. Seperti contoh di situ ada harga cash keras 500 jutaan, tidak saya berikan tentang KPR-nya bagaimana, ininya bagaimana. Sampaikan, nggak ngerti rumahnya apa segala macam, semua akan dijelaskan pada saat gathering gitu. Oke, nah ini silakan dimasukkan ke dalam chat GPT teman-teman ya. Masukkan ke dalam chat GPT teman-teman. Saya share lagi.
Ya, betul, responnya seperti itu, Bu. Benar, tidak salah. Silakan kirimkan perwakilan, saya akan menyimpannya tanpa respon dulu. Betul, sama. Oke. Ya, sudah semua yang bilang tolong yang sudah masukkan ke ChatGPT bilang sudah ini ya. Jadi saya tahu. Boleh buka di Chrome, boleh install di aplikasi, boleh install aplikasi via Play Store boleh, atau buka di Chrome juga boleh. Yang sudah tolong bilang sudah di chat ya. Jadi saya tahu ada berapa orang. Jangan bukan di WA, di chat Zoom-nya, di chat Zoom-nya maksud saya. Oke, sudah. Saya pengen berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, lanjut. 14, 15. Oke, terus 16 juga oke, lumayan banyak. Dan oke, bagus. Lanjut semua. Oke, siap. Nah, jika sudah ya, kita kembali lagi ke ChatGPT, teman-teman. Kembali lagi ke ChatGPT. Nah, kita masukkan nih tadi ya. Saya masukin dulu deh. Saya masukin juga. Saya ikut masukin. Sebentar. Saya ikut masukin. Saya ikut masukin. Oke. Ya. Sip. Ya, saya copy. Kemudian saya masukkan ke ChatGPT. Oke, nah apa yang terjadi ketika dimasukkan? Nah, saya telah menyimpan informasi ya. Buat ini karena saya udah ngirimnya sebanyak 3 kali mungkin jadi ChatGPT-nya bosan gitu ya. Buat teman-teman biasanya kalau sudah dikirimkan, dia nanti memberikan resumenya. Begini dikasih tahu gitu kan. Oke, sudah semua? Oke, nah kalau sudah, nah kita mau ngapain dari project knowledge ini gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan? Misalkan, saya mau bikin copywriting tentang Emerald Resort. Oke, kita mulai. Ingat rumusnya, perkosa format, perintah. Buatkan saya 20 copywriting tentang Emerald Resort. Oke. Sama perkosa, konteks, copywriting, sertakan misalkan dengan judul, dengan headline yang provokatif. Misalkan ya, provokatif. Ini teman-teman boleh mau provokatif, mau humoris, mau inspiratif tadi ya seperti tadi ya, mau menarik, mau out of the box ya. Semakin teman-teman berpikirnya berbeda gitu ya, maka teman-teman akan mendapatkan copywriting yang secara struktur bahasa itu berbeda dibanding yang lain ya. Ya, headline yang provokatif dan bikin penasaran misalkan. Gitu ya. Atau jangan 20 deh, 1 dulu deh ya. Saya 1 dulu. Nanti biar teman-teman juga praktek ya. So, teman-teman ikuti kata-kata saya. Tapi yang provokatif dan bikin penasarannya diganti ya. Buatkan saya copywriting tentang Emerald Resort. Copywriting sertakan dengan headline yang provokatif dan bikin penasaran yang akan diposting misalkan di mana terserah teman-teman. Mau di marketplace Facebook boleh, mau di OLX boleh, rumah 1, 2, 3 boleh, mau diposting di ya pin home boleh, silakan ya, bebas. Misalkan saya di sini di marketplace Facebook, gitu ya. Sertakan dengan headline yang provokatif yang akan diposting di marketplace Facebook. Oke. Nah, kalau sudah ingat perkosa, konteks, kasih sifat, gunakan gaya bahasa gaul dan interaktif misalkan gitu ya, atau mau bentuknya storytelling boleh nggak Kang? Boleh, silakan gitu ya. Batasan gitu ya. Terus kemudian di situ tadi ada batasan ya, batasan berarti dikasih batas gitu, misalkan apa namanya, buat tidak terlalu panjang dan keunggulan disampaikan poin per poin. Oke, nah ya, silakan teman-teman ikuti, tapi yang diubahnya itu just yang sifatnya
Nah, kalau atau misalkan bentuk bentuk teman-teman mau diubah nih. Ah Kang, saya nggak suka poin-poin, saya pengennya paragraf, boleh. Saya pengennya apa namanya eh, per kalimat, boleh, silakan, gitu ya. Mangga, boleh, silakan. Nah, oke. Saya ambil contoh, ini contoh ya teman-teman ya, contoh yang saya buatkan ya. Harapan saya masing-masing nanti beda bikinnya ya. Oke, itu saya masukkan ke dalam chat ya. Saya masukkan ke dalam chat, tapi sekali lagi ingat yang provokatif dan bikin penasarannya teman-teman ikuti sesuai petunjuk yang tadi saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi mana tadi? Oke. Nah ini ya, terserah mau pilih mana aja boleh. Kayak tadi saya bikin interaktif dan menarik, bikin komunikatif, apa dramatis gitu ya, emosional, mengharukan, menyedihkan, menggembirakan gitu ya, macam-macam. Yang jelas berikan sifat dari tulisan kita. Ya, karena sifat itulah nanti yang akan menjadikan copywriting kita terlihat unik di mata orang lain. Oke, nah kalau sudah, silakan teman-teman enter, kemudian kopas ke mana ke grup ya, masing-masing ya. Ya. Bayangin satu orang di sini ada 164 orang. Kebayang nggak kalau seandainya ini semua bisa nih. Nah, saya bisa dapat nih. Bosan sama rumah bisa gitu ya. Kita nggak usah pusing-pusing bikin copywriting sekarang teman-teman. Ya, nggak usah pusing-pusing. Bosan, judulnya sudah ada. Lihat, emotikonnya sudah dikasih. Kalau misalkan emotikonnya nggak ada, ya, emotikonnya nggak ada, teman-teman tinggal bilang, ini misalkan begini ya, dia udah ngasih nih, udah ngasih gambaran Kingston Park, Janet Park, Beryl Park gitu. Nah, karena saya bilang bikin penasaran, perhatikan, dia nggak ngasih harga loh, dia nggak ngasih harga gitu ya. Jadi menarik gitu kan, gokil kan? Mau tahu lebih lanjut, klik link ini dan cek unitnya langsung. Siapa tahu ini rumah impian kamu. Wah, Kang, belum ada nomor teleponnya. Ya sudah bilang, tambahkan nomor telepon atau gini aja biar enak, tambahkan CTA, hubungi nomor telepon teman-teman 087760338183 misalkan saya ya, Kang Sakti gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang tadi di-share di ini dia langsung berubah ya. Di atasnya nggak berubah, di atasnya nggak berubah ya. Tapi di bawahnya itu diakhiri dengan nomor telepon kita gitu. Teman-teman share-nya bukan di chat Zoom. Coba cek di grup ya. Silakan dibuka di grup, di posting di grup, hasil dari chat GPT-nya diposting di grup, teman-teman. Nah, kita lihat sekarang berani hidup di puncak kemewahan, temukan rahasianya. Oke, mantap. Yang lainnya silakan ya. Terserah mau gaya apapun bebas ya. Mau gaya apapun bebas. Yang lainnya boleh copy temennya masing-masing. Sekarang mah udah nggak ada era lagi. Ah, ini nggak bisa takut ditiru, takut ditiru. Sekarang udah ada AI, udah ada chat GPT, teman-teman. Teman-teman bisa kreasi lebih dahsyat lagi dibandingkan mereka gitu ya. Mungkin hari ini dia pakai copywriting kita, besoknya kalau kita sudah bisa, kita tinggal bikin copywriting lagi gitu. Jadi udah nggak sulit lagi gitu kan. Silakan di copy semua di dalam apa namanya di dalam grup gitu ya semuanya, sehingga mulai besok teman-teman udah nggak posting lagi gitu loh, posting. Tinggal cari gambar di Telegram gitu kan, copywriting yang ada langsung dikopas kopas. Teman-teman sudah banyak persediaan. Ayo hitung-hitung sedekah loh ya, sedekah. Kapan lagi kita sedekah sama saudara kita? Selama apalagi di bulan Ramadan gitu ya, kita sedekah ya gitu. Oke, lanjut. Semuanya diposting di grup ya, semuanya diposting di grup. Jadi kita betul-betul ngebantu satu sama lain. Copywriting teman kita bisa dipakai. Dan enaknya kan gini, kalau copywriting berbeda, tentu kita tidak kena duplikasi. Syarat duplikasi iklan itu kan ada beberapa teman-teman. Satu gambar, yang kedua copywriting, gitu ya. Gambar pun sebetulnya teman-teman udah nggak perlu repot-repot untuk cari gambar lagi, karena gambar yang kita susun insya Allah sudah anti duplikasi. Setiap harinya kita share 10 copywriting plus
satu paket 10 paket gambar ya. Di mana satu paket gambarnya itu kurang lebih ada sekitar 10 gambar. Jadi total sehari kita menyiapkan 100 gambar dan 10 copywriting. Asik apa asik teman-teman? Ya, postingnya di grup ibu, di grup ILC Basic, ILC Akad atau tempat di mana grup ibu berasal lah gitu ya. Gitu. Nah yang lainnya silakan di copy ya, di copy aja, temannya masing-masing diambil, dicomot aja masuk ke notepad, nggak usah ragu-ragu gitu kan. Kenapa? Karena setelah itu ya, setelah itu terjadi, ini misalkan udah jadi nih, udah jadi dan kita puas dengan hasilnya. Kalau kita puas dengan hasilnya, teman-teman jangan lupa puji, good job GPT. Nah, gitu ya. Kalau kita puas nih, kita puji. Kenapa dipuji? Karena gini, seperti saya bilang tadi, Chat GPT itu bekerja seperti saraf. Saraf itu kayak manusia, berarti kan kalau kita puji, maka dia akan merekam apa yang sudah kita tulis. Oh, dia tuh pengennya kayak begini, gitu. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman nggak puas, tinggal bilang aja, tambahkan dong ini. Ah, kayaknya ini kurang deh. Ah, kayaknya ini perlu diperbaiki deh. Ah, kayaknya ini masih ada yang harus di setting-setting lagi deh, gitu ya. Kita ya teman-teman ya. Yo, yang belum langsung share ya ke grup ya. Jadi hari ini tuh kita malam ini udah banyak banget copywriting yang bisa kita ambil. Untuk teman-teman semua, kita sedekah nih bareng-bareng gitu ya. Wah, ini udah dahsyat banget gitu. Udah nggak pusing gitu ya. Tinggal jangan lupa. Nah, ini kan teman-teman sudah ada yang ngasih nomor, tinggal diganti aja nanti nomor-nomornya ya. Jangan sampai kayak tadi Bang Arpa gitu ya. Bang Arpa di posting di iklannya Bang Firman gitu kan, repot urusan gitu. Yang penting ganti dulu nomor teleponnya, ini sudah menjadi keunggulan tersendiri. Dan perhatikan teman-teman, emotikonnya udah ada ya. Ngeblas ke siapapun udah enak banget sebenarnya. Oke, nah udah nih selesai nih misalkan pakai begini gitu kan, copywritingnya bagus. Nah sekarang coba misalkan kita tes, bisa nggak ChatGPT buatkan copywriting di atas, headline ya. Buatkan copywriting di atas menjadi poster yang menarik. Ingat, itu perintah. Kok konteks gitu ya. Pastikan tidak banyak tulisan misalkan gitu ya. Namun headline provokatif gitu ya. Kasih berikan nomor telepon berikan CTA, hubungi 0813 77 6033 8183 gitu ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita bilang seperti ini? Gitu ya. Dan ChatGPT memberikan jawaban yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, dibantu loh sama ChatGPT untuk dibuatkan posternya, masya Allah. Gitu ya. Kan jelek kan gitu. Ya wajar. Kenapa? Karena perintah kita belum detail. Kita belum tahu pengen gambarnya tuh kayak gimana. Misalkan pengen ada gunung, pengen ada ini gitu. Kang, saya pengen rumah nyata dong. Ya sudah, kasih dulu foto nyatanya gitu loh. Baru kemudian kita ngasih keterangan ke dia. Saya mau posternya begini gitu ya. Gitu teman-teman ya. Intinya berarti selain bikin copywriting, dia juga bisa bikin posternya gitu ya. Bisa bikin posternya ya. Nah, kalau misalkan mau lebih detail lagi, teman-teman tinggal bikin, saya mau tipe hurufnya bla 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 bla, kemudian rumahnya tuh ada di belakang awan, ditambahin gunung gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang udah ngerti desain gitu ya, itu bisa banget dibuat begitu. ChatGPT berbayar ya Kang? Bisa gratisan, bisa tidak, bisa premium Kang, tergantung. Yang jelas kalau dia berbayar, dia akan lebih bagus ya, akan lebih bagus gitu. Oke. Nah, sedikit meloncat sedikit ya, saya kasih bocoran nih teman-teman untuk di laptop ya. Buat teman-teman yang memang sudah mengidentifikasikan diri teman-teman sebagai marketing properti gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini klik ya di profilnya di sini, kita customize ChatGPT ya, atau sesuaikan ChatGPT
what should ChatGPT call you gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? Kita pengen ChatGPT kita ini berfungsi sebagai apa gitu. Apakah sebagai marketer profesional, apakah sebagai coach untuk kita sebagai marketer, atau sebagai seorang copywriter, atau sebagai seorang desain grafis gitu ya. Nah ini bisa teman-teman pilih di sini gitu ya. Misalkan what should ChatGPT call you? Misalkan saya adalah seorang coach marketer gitu. Properti misalkan. Atau teman-teman yang bilang saya seorang expert marketing properti. Awas, ini bahasanya bukan untuk teman-teman ya, tapi untuk si ChatGPT-nya. Jadi si ChatGPT ini mau kita posisikan sebagai apa nih? Sebagai apanya kita. Dan pastikan dia harus lebih tinggi di atas kita. Kalau kita sebagai marketer, dia sebagai apa nih kira-kira enaknya gitu ya. Yang nanti bisa ngasih apapun yang kita mau. Nah, speknya model ChatGPT seperti apa disusun dari sini gitu ya teman-teman. What do you do? Misalkan coach marketer property, what do you do? Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Profesional, misalkan saya professional copywriter and content strategi gitu. Misalkan begini ya. Jadi dengan begini gitu ya. Nanti secara nggak langsung si ChatGPT langsung mengelompokkan kita untuk menjadi apa namanya ide-ide yang akan diberikan oleh si ChatGPT itu sesuai dengan what do you do yang kita posting di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ini udah lumayan banyak pertanyaan nih. Oke, kalau gratisan cuma terbatas chatnya ya Pak. Setahu saya enggak sih Kang. Coba aja sekarang tes sama Kang siapa nih Kang Ibnu ya. Kang Ibnu tes buatkan saya 20 copywriting coba. Dikasih batasan enggak? Gitu ya. Ya silakan 20 copywriting yang berhubungan dengan project Emerald Resort. Teman-teman sudah semua udah ada Emerald Resort nih, udah nggak pusing sebenarnya. Tinggal dibikin sifatnya aja yang lebih menarik. Oke ya, nah ini bocoran ya. Silakan kalau teman-teman di ini kan boleh, mangga. Kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa juga gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman tadi untuk yang ini adalah kosa format perintah, konteks, sifat, batasan dan format. Betul, dikasih batasan perintah Kak, betul. Gitu ya. Tadi perintah nih konteks, sifat, kasih batasan. Batasan itu siapa targetnya. Jadi kalau misalkan copywriting teman-teman pengen dibuat lebih detail lagi, maka tulisan yang tadi teman-teman bisa tambahkan. Target market saya adalah usia 40 sampai dengan 50 tahun. Bekerja di perusahaan swasta seperti Mercedes-Benz gitu ya, atau iPhone dan sebagainya gitu ya. Jadi harus diklirkan nih siapa targetnya gitu. Apa yang boleh dan nggak boleh ini juga bisa teman-teman analisa ketika sudah dibuat atau belum dibuat. Misalkan kalau belum dibuat kalau belum dibuat berarti kita harus bikin kita batasan sendiri. Misalkan copywriting tidak boleh lebih daripada 3 paragraf gitu ya. Terus apa yang boleh sama nggak boleh? Berarti boleh menggunakan kata panggilan tuan atau nyonya, atau boleh menggunakan kata panggilan bapak atau ibu, anda, gue atau Allah, terserah itu teman-teman semua. Saya pernah Pak nyoba coba dibatas 1 hari 3 kali pertanyaan Pak. Oke, berarti kalau misalkan kayak begitu, maka perkosa format ini teman-teman pastikan gitu ya. Teman-teman harus gunakan. Jadi sekali kita memberikan perintah gitu ya, sekali kita ngasih gambaran ke mereka gitu ya, ngasih info ke ChatGPT itu sudah mengandung 5 unsur ini gitu, sehingga dia tidak perlu bertanya lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kalaupun misalkan mau premium berapa teman-teman? Biasanya kalau di luaran tuh ada 50.000 per bulan ya. Tapi itu tidak menggunakan email kita. Kerugiannya adalah yang pintar itu email orang lain, ChatGPT orang lain, bukan ChatGPT kita. Gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke kedua ya. Kita sampai jam 10:30 ya teman-teman, mudah-mudahan keburu. Selain bisa generate idea, dia juga bisa summarize buku. Bisa merangkum buku. Nah, ini enak nih buat ibu-ibu ya yang pengen baca buku, atau kita anak-anak dikasih tugas gitu ya sama gurunya. Nah, ini bisa kita merangkum buku.
Polanya apa? Kita pengen baca buku apa? Itu dulu, ya. Kemudian cari bukunya, minta ringkas bukunya, minta detailkan key point, aha moment, dan cerita nyata, gitu ya. Jadi kita pengen baca buku apa nih? Oh, saya mau baca buku tentang psikologi, misalkan. Oke, tapi kita nggak tahu kan buku-buku psikologi yang terkenal apa ya, gitu kan. Ya udah, kita cari bukunya. Setelah dapat bukunya, minta ringkas bukunya. Setelah minta ringkas bukunya, minta detailkan key point, aha moment, dan cerita nyata. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ini kok gini-gini terus ya? Kenapa ya? Kita ambil contoh. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, ketika kita bikin copywriting seperti ini, kalau misalkan sekiranya ini menarik, gitu ya, bagus, gitu ya, teman-teman apa namanya, ya ini disimpan gitu loh, jangan sampai nggak disimpan sama sekali. Dan kalau misalkan temanya sudah berbeda, bagusnya diganti jadi new chat ya. Nah, sekarang kita pengen ngerangkum buku nih. Tadi kita bilang apa? Kita pengen bilang, coba kita pengen cari buku apa. Oke, kita bilang, saya pengen baca buku psikologi, misalkan, tentang komunikasi berumah tangga keluarga. Oke, saya pengen baca buku. Nah, carikan saya buku terbaik di dunia, misalkan ya, tentang komunikasi dalam keluarga. Oke. Nah, kita cek nih, kita cari. Wah, dikasih kan tuh. Ada Family Crucible, ada Seven Principle. Wah, baca bukunya aja kita nggak pernah kan. Family First dikasih Your Step by Step Plan for Creating Parenting from the Inside Out. Wah, ini buku terkenal banget nih. Oke, dikasih 5 buku, gitu kan. Nah, misalnya udah ketemu nih, ya sudah, misalnya kita ambil bukunya poin nomor 4. Nah, tadi kan perintahnya apa? Perintahnya setelah dapat bukunya, kita ringkas, setelah cari bukunya, kita minta ringkasan dari bukunya, gitu kan. Oke, sekarang kita minta ringkas dari bukunya. Tolong berikan ringkasan dari isi buku nomor 4, misalkan. Sertakan key point, aha moment, dan peristiwa atau cerita yang bisa dipetik hikmah pembelajarannya, misalkan. Dari setiap bab. Nah, apa yang terjadi? Ternyata langsung teman-teman dia ngasih loh. Bab 1, key point-nya apa, aha momennya apa, keberhasilan keluarga tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti uang atau status, tetapi pada hubungan emosional yang saling mendukung antar anggota keluarga. Bab 2 dikasih key point-nya apa, aha momennya apa, hikmah pembelajarannya apa, gitu ya. Kalau misalkan kayaknya kurang bagus, saya pengen tolong dibuatkan poin per poin. Bisa dibikin begitu, sehingga nanti teman-teman kalau misalkan pengen bikin PowerPoint, udah tinggal di copy-copy aja gitu, udah nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Dan dia lihat, sudah tahu loh isi babnya apa saja, ringkasannya itu bagaimana gitu ya. Jadi kita nggak perlu beli buku lagi. Bukunya sudah terangkum dengan detail di dalam chat GPT gitu kan. Kalaupun misalkan pengen beli buku, oke. Tapi setidaknya garis besar dari isi buku itu teman-teman udah tahu gitu loh. Akhirnya nggak perlu baca bukunya dari awal sampai akhir. Kelemahan orang Indonesia itu kan sering tidak bisa membaca buku dari awal sampai dengan akhir. Nah, dengan adanya ChatGPT ini harusnya kemampuan belajar kita itu lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena kita bisa lahap 10 buku dalam waktu 1 hari, gitu kan ya. Gitu. Terus Kang, saya pengennya bukan merangkum dong, saya pengennya bikin buku. Oke, kita tinggal bilang, buatkan saya buku ya, yang poin per poin
gini atau gini deh bahasanya. Saya ingin membuat sebuah buku tentang apa misalkan tentang teknik mendengar gitu ya misalkan. Berikan saya judul buku yang menarik, perkosa ingat ya, menarik, kemudian judul bab, subbab, urutan subbab, misalkan ya, urutan subbab, hingga poin per poin yang akan disampaikan, yang akan dijelaskan dalam tiap subbab. Nah, langsung kita bikin. Apa yang terjadi, teman-teman? Ya, Masya Allah. Ya, dia langsung menyiapkan judul bukunya. Kalau judul bukunya nggak menarik, ya sudah, teman-teman tinggal diubah aja gitu ya. Definisi mendengar, perbedaan mendengar. Nah, misalkan yang udah ketahuan, mengapa mendengar itu penting. Teman-teman tinggal copy ini, gitu ya. Atau langsung bilang aja, tolong detailkan bab 1 ya, gitu. Tolong detailkan bab 1 menjadi beberapa paragraf hingga akhirnya terdiri dari 10 halaman, gitu. Jadi sekarang bikin buku tuh nggak sulit, teman-teman. Ya, jadi kalau kita pengen bikin buku cepat itu gampang banget, gitu ya. Gampang banget. Dan teman-teman perhatikan ya, di Facebook sekarang kan banyak yang ngejual buku, ngejual e-book. Nah, kuncinya itu di sini sebenarnya. Bagaimana cara dia menggunakan ChatGPT. Gitu, ya. Oke. Nah, ini yang ke dua ya. Kita masuk lagi. Ini membuat buku sudah. Nah, yang keempat, analisis data, teman-teman. Ini gila, asli. Ini gila banget. Jadi dia bisa menganalisa angka, bahkan menjawab soal matematika. Ya, kita lihat sekarang nih ya, teman-teman. Saya jangan dulu deh, saya pakai yang lain dulu. Misalkan teman-teman dikasih hasil ronsen nih sama dokter setelah berobat, gitu kan. Kemudian teman-teman penasaran gitu kan, hasil ronsen saya apa sih isinya gitu kan. Udah langsung upload ya, gambarnya misalkan saya ambil di sini contoh ya. Saya ambil contoh di sini misalkan saya ada gambar ini gitu ya. Tapi saya nggak ngerti ini apa sih gitu kan. Oke, langsung kita bilang kamu adalah seorang dokter, seorang dokter profesional. Tolong berikan analisismu secara mendetail baik dari sisi secara mendetail dari gambar berikut, misalkan gitu ya. Nah, oke, kita lihat sekarang. Nah, direkam sama dia, langsung dikasih tahu teman-teman. Tulang rusuk tampak teratur, ruang antar tidak ada indikasi adanya patah tulang gitu ya, terlihat jelas dari indikasi kerusakan kantung udara lancar, masya Allah gitu ya. Jadi sekarang udah gak pusing-pusing lagi kalau misalkan dikasih hasil ronsen. Dulu kan saya tuh sama teman-teman agak bingung juga ya kalau dikasih hasil ronsen, ini maksudnya apa sih gitu ya, gambarnya apa sih gitu kan. Nah dengan begini itu lebih kebayang gitu ya. Bahkan juga bisa kita mendetailkan masalah angka angka kita lebih detail gitu. Nah ini bisa kegunaan bisa menjawab soal matematika, bisa juga menganalisa data-data berupa data keuangan, data jumlah penduduk, data statistik yang sifatnya ribet itu bisa dengan menggunakan Chat GPT. Tapi poin kita di sini sebagai seorang marketing, yuk kita gunakan Chat GPT untuk copywriting, untuk membuat konten ataupun untuk membuat hal-hal lainnya yang berhubungan dengan closing kita di marketing. Bahkan kita bingung nih misalkan cara 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 menjawab pertanyaan gimana? Udah, perlakukannya ChatGPT seperti konsultan kita. Tinggal tanya sama ChatGPT cara jawabnya bagaimana. Gitu. Itu mungkin ya teman-teman karena waktu kita udah malam juga ya. Saya kembalikan kepada moderator biar nanti kalau misalnya pengen lebih lanjut nextnya bisa nanti ketemu dengan saya secara offline dan kita juga ada pelatihan secara online. Saya kembalikan kepada Kang Nugi. Maka Kang. Halo? Kang Nugi?
Oke, halo halo Kang. Maaf tadi lagi ini dulu ke WC dulu sebentar. Oh, siap, siap. Ini udah selesai ya Zoom-nya ya? Oke. Ya, tinggal pertanyaan boleh atau gimana Bang Akan? Boleh teman-teman yang mau bertanya tentang ChatGPT ataupun PK barangkali atau PK mungkin nanti di chat ini aja ya di grup karena PK itu penjelasannya agak sedikit rumit tapi yang paling penting adalah di pertanyaan ChatGPT-nya nih. Nah, Yes. Yes, betul. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan boleh silakan Bang. Baik Pak, halo, halo oh Pak. ya boleh. Ya, Heeh. dengan Pak Selamat siapa? malam semuanya. Saya Agum Gumelar Pak. Tadi belum Siap, Pak Agung. ketinggalan, nggak dari awal, jadi saya agak bingung, nih, nggak ngerti nih Pak. Apa nanti Oh, bisa di lanjutnya di chat iya. aja mungkin untuk aplikasi ininya di mana gitu. Saya kurang paham nih. Soalnya baru banget sampai di pas terakhir-akhir Oh, baru. gitu. Mohon diulang Pak, atau nanti di chat aja lah di WhatsApp lah ya. Iya, nanti rekamannya kan Nugi ya. Oke, baik-baik. Nanti rekamannya kita segera share di Ah, grup. ah, Oke, baik Pak. siap. Terima kasih Pak. Nah, ini ada bertanya juga nih dari Kak Rose. Apa bedanya sama yang berbayar? Antara ChatGPT yang gratis sama yang berbayar. Ya, yang pasti yang berbayar otaknya lebih cerdas, Bu. Gitu Oke, ya. otaknya lebih cerdas Itu ya. aja sih poinnya. Otaknya lebih Oh, cerdas karena dia menggabungkan berbagai macam mesin, gitu ya. hmm. Tapi kalau yang gratisan kadang-kadang suka agak sedikit ngaco sih. Tapi ya beberapa teman-teman di Yantro juga masih pakai gratisan ya, kan Nugi ya. Iya, Dan betul. masih berfungsi ya. Saya pribadi juga kalau bikin copywriting ataupun Kulwa biasanya dibantu dengan ChatGPT, ChatGPT yang gratisan justru. Jadi gratisan itu udah bagus menurut aku. Tapi kalau buat teman-teman yang pekerjaannya tuh lebih expert lagi, kayak contohnya analisis ataupun butuh data-data yang lebih aktual, nah itu bisa langganan ChatGPT yang berbayar gitu. Nah, Berbayar setahu ya. saya sih yang berbayar tuh sekitar 250-an ke atas gitu. Itu bisa Hmm. dimanfaatkan nanti buat teman-teman. Baik Pak, ini Pak, maaf Pak, punten punten. Kalau untuk di handphone itu ada nggak? Ada Untuk kan? Ada aplikasinya. Aplikasinya apa nih Pak? Coba saya cek ChatGPT. chat GPT gitu ya. ya, Ah, ah, cari Di aja di Play ap- Store. oh di Play Store ya. Iya, betul. Coba coba. ada. Itu langsung Oh, bisa kita download langsung. Bisa, bisa, bisa. bisa, bisa Pak. Chat GPT coba Bisa. saya. Halo, Siap. Ya. malam Yuk, Pak. malam, Pak, Oke. dengan Pak siapa? dengan Ibnu Pak. Pak Ibnu, siapa Ibnu? Gimana Saya Pak mau Ibnu? tanya Pak, apa perbedaannya ChatGPT dengan yang Meta AI yang ada di WhatsApp? Oke. Saya pernah nyoba Meta AI ya. Ini saya bahasa awam ya teman-teman. Eh, karena dasar saya juga marketing, jadi saya mencoba untuk membandingkan bagaimana membuat copywriting menggunakan Meta AI dan ChatGPT. Ternyata hasilnya sampai dengan sekarang itu lebih bagus ChatGPT gitu. Hmm. Kalau yang Meta AI itu saya berusaha untuk gimana caranya untuk panjang ini gitu ya. Kayaknya masih belum nyambung gitu. Nggak tahu Hmm. mungkin kalau ke depan ya, kalau ke depan ya seperti apa. Tapi jelas dari pengalaman sih, kalaupun mau menggunakan dua ya, saya anjurkan. Pertama ChatGPT, yang kedua DeepSeek ya, gitu. Hanya kalau DeepSeek, menurut saya dia lebih bagus untuk menganalisa sesuatu dari awal sampai akhir gitu. Kita analisa bagaimana, misalkan teman-teman pengen riset. Nah, risetnya itu pakainya pakai DeepSeek gitu ya. Tapi kalau pengen bikin yang kreativitas kayak tadi copywriting, script content apa segala macam, nah itu bisa menggunakan Chat GPT. Buat teman-teman yang misalkan pengen bikin script nih nanti gitu ya, bingung mau gimana gimana, ayo nanti kita komunikasikan aja di grup, kita tinggal share nanti, tinggal komunikasi kira-kira promnya seperti apa. Yang penting perkosa format nih itu teman-teman sudah nempel di otak gitu ya, perkosa format gitu. Gitu Oke. kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. Punten Pak, satu lagi nih Pak. Ini ternyata banyak juga ya di aplikasi ya. Chat GPT. Nanti mungkin Kang Nugi bantu arahkan ya Kang ya. Oke. Untuk itu ya, bisa ya di grup ya. Bisa. Nanti Oke, paling siap.
Nanti paling kalau teman-teman cari aplikasi ChatGPT, pilihnya aplikasi yang logonya betul-betul ChatGPT gitu. Bukan logo-logo yang lain karena kalau logo yang lain itu biasanya mereka ngambilnya itu dari ChatGPT juga gitu. Jadi lebih baik cari aplikasi di Play Store yang logonya itu ChatGPT gitu, logo ChatGPT yang bulat gitu. Gitu. Oke. Oke, Nah oke, ini oke. Siap. ada yang Assalamualaikum. bertanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, kalau Mangga, mangga. DeepSeek kan kalau pakai DeepSeek kan gratisan ya. Itu Ya, kurang akurat juga mungkin ya dibanding ChatGPT ya. kalau secara update pengetahuan, DeepSeek sebetulnya lebih update kan, Hmm. gitu dibanding ChatGPT gitu ya. Apa namanya? Tapi ya terus terang sih saat ini sih saya lebih banyak menggunakan ChatGPT ya untuk bicara masalah copywriting konten dan yang lainnya. Karena DeepSeek itu kadang-kadang sinyalnya nyambung, terus tiba-tiba putus gitu. Kalau ChatGPT kan nggak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak pengen coba menggunakan DeepSeek, bisa aja. Dengan pola yang sama, yang perkosa format, Iya. itu bisa dipakai di DeepSeek. Oh iya, oke. Makasih Pak. Gitu. Ya sama-sama. Kang yang bertanya boleh ngajukan angkat tangan ya biar ketahuan. Ini di kolom komen nih ada lagi Kang. Oh ada, siap. Wah, Apa banyak ya? bedanya ChatGPT dengan Gemini? Gitu. Gemini based on-nya Google. Google. Jadi dia ngambil sumber datanya dari Google. Gitu. Kapan teman-teman konten kreator itu sering menggunakan Gemini untuk membuat konten ya, gitu ya. Dan hasilnya bagus gitu ya. Cuman setelah saya pelajari lebih detail lagi gitu ya. Sebetulnya mau pakai apapun tuh tinggal cara kita menggunakan promptingnya ya teman-teman. Jadi promptingnya ini harus apa namanya? Harus apa namanya? Ya tadi gitu ya. Formatnya harus jelas gitu. Kayak tadi perkosa format gitu. Kalau misalkan instruksinya standar-standar aja, buatkan saya konten yang berhubungan dengan Emerald Resort atau buatkan saya skrip yang berhubungan dengan Emerald Resort. Ya dia akan bikin skripnya biasa aja gitu. Tapi kalau semakin detail, dia maka semakin bagus. Gitu sih gambaran saya, Kang. Oke. Ini ada dari Lanjut. Pak Rika udah bertanya belum? Tadi ini di gambarnya tuh udah raise hand. Oh, siap. Siap. Halo. Ya. Halo, Pak Rika, itu Pak Rika Ya. atau Bu Rika? Pak Rika. Boleh Pak. Oh, Pak Rika. Ya. Lanjut, gimana Pak? Tanya apa namanya? Kan saya itu biasanya pakai di Chrome itu Pak, tapi belum login gitu. Jadi Ah, masih yang apa di Chrome biasa itu nggak masukkan Oke. email. Nah, Ya. kalau udah masukkan email itu misalkan kita mau nyimpen langsung di ChatGPT-nya gitu, bisa nggak sih Pak? Misalkan copywriting-nya udah cocok nih, atau harus Hmm. kita copy terus dimasukkan Word gitu, atau bisa langsung di dalam ChatGPT-nya itu? Siap. Bisa disimpan Pak. Saya kasih contoh ya. Sebentar ya. Nih, kalau kita pakai laptop, Ya. di samping kanan kita ini ada project ya. Ada project, ada tanda plus. Nah, contoh saya nih pernah menyimpan copywriting buat perumahan Islamic Green Garden. Nah, ini saya simpan di sini. Gitu. Jadi untuk nanti ngebuka tinggal buka dari sini aja gitu. Jadi kan ada NG copywriting, voice over IGG lokasi gitu. Jadi kita nggak perlu buka jauh-jauh gitu. Jadi klik project, di sini ada tanda plus Pak. Kan tanda plusnya new project ya. Nah new projectnya diklik, tinggal kita tulis misalkan copywriting Emerald Resort. Terus nanti kita bikin project lagi, script konten Emerald Resort gitu. Dan itu tiap project udah beda tuh gitu. Nah kalau digituin itu biasanya ChatGPT semakin cerdas Pak, semakin cerdas dibanding dalam satu halaman ya, satu layer itu copywriting kita bikin di situ, script kita bikin di situ gitu ya. Akhirnya ChatGPT juga jadi numpuk-numpuk sama sini gitu. Jadi nggak jelas
Gitu Pak. Di project bisa disimpan di situ ya. Oke, siap Pak. Eh, tapi Sama mungkin Kang Sakti mungkin tambahan sedikit ya. Eh, Mangga. Nugi kan pakai yang gratisan. Jadi kalau yang gratisan mungkin fitur foldernya tuh belum ada gitu. Tapi walaupun belum ada nanti bisa disesuaikan aja. Nah, Ya, kata saya ya. Pak, nih saya kasih gambaran teman-teman ya. Ini bukan email saya. Ini bukan eh, email saya. Saya beli 50.000 per bulan. Jadi tinggal tembak kali 6 bulan gitu ya, 300.000 gitu ya. Tapi ya secara manfaat luar biasa gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengeluarkan 50.000 per bulan dan ternyata bisa dapat ChatGPT Premium, udah gitu bisa bikin script, bisa bikin copywriting, bisa bikin ini. Menurut saya nggak akan rugi kok. Malah bisa balik kok uang itu. Gitu sih. Kecuali kalau misalkan teman-teman pengen memang betul-betul pengen niat untuk mencerdaskan ChatGPT teman-teman ya, seperti di perusahaan saya di Cimahi, itu kita mencoba akan eksplorasi dengan menggunakan email sendiri karena kita pengen ChatGPT kita lebih cerdas dibanding yang lain gitu. Tapi kalau buat kita ngiklan-ngiklan, mending pakai email orang lain aja nggak apa-apa gitu ya. Bayarnya cuma 50.000 per bulan, sangat murah. Lanjut Satu Kang. lagi Pak. Oh siap. Ya, Kak, melebar dikit. Eh, kan kalau CS itu, misalkan kan sekarang ada yang CS pakai AI juga itu Pak. Itu Hmm. kalau di properti itu apa efisien atau masih belum terlalu belum terlalu kena gitu Pak? Siap. Pertama, Pendekatan penggunaan CS AI itu kan tergantung siapa yang memberikan promptingnya, gitu ya, Pak. Apakah si orang itu memang sudah paham dunia properti ataukah tidak, gitu. Terus yang kedua, CS AI juga bergantung dari apa namanya, bagaimana si mesin itu mengolah, gitu ya. Jadi ada dua sebenarnya, Pak. Gitu. Nah, kalau bicara efektif atau tidak ya tadi tergantung siapa yang membuat promptnya. Kalau yang membuat promptnya paham properti, paham ini, insya Allah bisa closing gitu ya. Contoh, saya pribadi sudah menggunakan CSI Pak di project yang sebelumnya gitu ya. Kita waktu itu pernah bikin setting dalam waktu kurang lebih sekitar berapa ya 1 minggu ya dengan izin Allah gitu ya. Kita closing langsung 2 unit cash keras. Jadi menarik, awalnya dia tertarik ke project A, tapi karena CSAI gitu ya, diolah gitu ya, malah jadi tertarik di project B gitu. Tertarik ke project B malah closing di project B gitu ya. Jadi kembali ke kita dan kalau bicara efektivitas apa namanya teknologi itu perlu Bapak ketahui terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan AI ini perkembangannya sangat cepat, Pak. Sekarang kita mindsetnya begini, AI sekarang itu sebetulnya seperti IBM komputer zaman dulu gitu ya. Orang mungkin berpikir kalau sekarang IBM tuh begitu ya, komputernya gede banget gitu kan, CPU-nya juga besar gitu ya. Tapi ternyata sekarang udah luar biasa gitu kan. Hanya kalau dulu komputer butuh waktu puluhan tahun gitu loh. Bisa 20 tahun sampai akhirnya bisa berubah menjadi sekarang gitu kan. Nah, AI itu diprediksi pertumbuhannya itu lebih cepat gitu ya. Jika hari ini seperti ini katakanlah, mungkin sudah 2-3 bulan yang akan datang sudah bisa lebih dahsyat lagi gitu loh. Seperti contoh sekarang saya Pak lagi men-setting AI admin group. Jadi nanti grup yang kelola bukan orang manusia tapi AI gitu. Gitu. Jadi semakin cerdas kesananya gitu ya. Jadi harapan saya, kalaupun misalkan mau menggunakan CSAI, perhatikan dulu siapa yang membuat promptingnya. Kalau misalkan yang membuat promptingnya adalah orang yang belum mengerti, ya siap-siap aja gitu. Itu akan menjadi biaya yang boros buat kita. Gitu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain lagi. Kan sampai 22.30 kali ya, biar nggak Oke, kemalaman. 3 menit lagi ya teman-teman. Ah, Oke, tiga menit lagi. ada lagi yang lain? Ini ada Kan? nih, nggak pakai formula copywriting seperti AIDA, BAB atau PASK gitu dalam bikin copywritingnya. Boleh. Itu namanya konteks ya. Heeh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buatkan copywriting untuk ini, gunakan seperti bukan konteks, sorry, sifat, maaf, sifat ya. AIDA, BAB, PAS itu sifat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai formula seperti itu boleh-boleh aja gitu.
Bisa kok, bisa gitu ya. Karena itu bagian dari sifat. Misalkan nih Pak Kosim gitu ya pengen bikin buat landing page, pakai AIDA bisa banget gitu. Bisa, bisa, bisa. Ah, ya, bisa ya. Oke, oke, oke. Lanjut, Wah, ini ada lagi. ada yang pakai ChatGPT buat curhat-curhat gitu sampai bilang sayang-sayangan. Keren, keren, Gitu keren. ya. Iya. Iya. Nah, ini teman-teman saya perlu kasih tahu ya, buat teman-teman yang punya anak, hati-hati gitu ya. ChatGPT itu bisa begini loh. Saya kasih, saya mau kamu berperan sebagai orang tua saya ya, gitu. Nah, dan tolong nasihati saya gitu, tolong nasihati saya. Ini sekarang Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang tuh udah kayak begini nih. Gimana caranya saya bisa naik lagi semangat belajar gitu. Langsung dia ngasih perintah. Jadi tuh langsung bilang anakku lagi. Ya, ya itu luar biasa ChatGPT ini kan. Jadi kayak kita punya teman pribadi gitu. Bisa Ya, curhat-curhat, bisa cerita-cerita juga. bisa curhat, bisa cerita dan sebagainya. Oke Kang, mungkin cukup ya. Udah setengah Oke, 11. oke, oke. Nanti kalau butuh pertanyaan lagi boleh ditanyakan di grup nanti. Yang jelas gini, teman-teman, pesan closing statement dari saya. Tadi kan dari Kak Payana sudah menjelaskan tentang project ya, gambarannya gimana, potensinya apa, arahkannya ke gathering gitu ya. Nah, gimana caranya mengarahkan ke gathering itu teman-teman tuangkan juga nanti di copywriting gitu ya, tuangkan juga di script dengan menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT ini salah satu tools untuk meningkatkan produktivitas teman-teman dalam rangka meningkatkan closing untuk menuju gathering. Gitu ya. Jadi pastikan materi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi tools yang senjata yang ampuh gitu ya untuk membuat bahan iklan di sosial media teman masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Nugi. Yuk, Kang Nugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sakti atas materi yang sangat bermanfaat tentang ChatGPT ini. Nah, oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditulis aja di grup WA di ini ya, di grup WA masing-masing. Ada grup pemula, ada grup akan, ada grup basic dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang tergabung di grup basic, nah jangan lupa nanti kita share juga tentang akarnya supaya teman-teman bisa langsung gas jualan perumahan The Emerald dari Resort sekarang juga. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang Zoominar malam ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut sampai akhir acara. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih dahsyat lagi closingannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.